Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 81, Teriakan Raja Menembus ke Langit. Meskipun binatang iblis yang hidup dalam batas wilayah manusia belum pernah melihat raja mereka sebelumnya, semua garis keturunan mereka mengandung naluri laten yang memaksa mereka untuk menyetujui. Mereka melolong, mereka berteriak, mereka mengamuk. Binatang buas mulai muncul dari mana-mana, berkumpul menuju asal panggilan. Ada burung besar berkepala 3 yang bisa menimbulkan badai dengan kepakan sayapnya. Ada kura-kura besar dengan ekor seperti baja dan kepala lain di ujungnya. Ada laba-laba yang merangkak dengan kecepatan kilat melintasi tanah dengan tubuh bagian atas yang mirip manusia, baik pria maupun wanita, dan bahkan gabungan pria dan wanita. Namun ada lagi. Pohon besar dengan dahan dan dahan yang mengayun-ayun. 7 atau 8 mayat masih berayun dari dahan, jelas terkuras habis. Meski begitu, mayat-mayat itu menggeliat aneh. Ini semua adalah binatang iblis yang bersembunyi di dalam batas-batas perbatasan manusia. Beberapa telah disembunyikan, beberapa telah menyusup, dan beberapa bahkan mengambil bentuk manusia. Terlepas dari itu, mereka semua maju ke depan setelah mendengar panggilan raja. Dalam sekejap mata, mereka ada di mana-mana. Gu Xuanmian dan yang lainnya mulai panik saat melihat ini. Sebagian besar binatang itu adalah binatang ganas, dan beberapa binatang iblis yang keluar tidak begitu kuat. Tetapi menggunakan mereka sebagai bala bantuan untuk menghalangi gerakan mereka bukanlah masalah sederhana. Selain itu, beberapa binatang ganas menyerang langsung ke kota, bersiap untuk membantai orang tak berdosa. Jeritan tragis mulai terdengar di seluruh kota. Tidak diketahui berapa banyak warga sipil tak berdosa yang telah tewas. Setelah melihat situasi ini, mata Su Chen memerah saat dia menyerang ke bawah. Shuttle Kaisar Naga Banjir terbang sangat cepat, sehingga mencapai tanah dalam waktu singkat. Saat turun, ia menabrak binatang ganas yang menyerang, menghancurkannya menjadi pasta daging. Su Chen kemudian memutar kok, melepaskan serangan meriam ke binatang ganas yang telah melompat ke seorang lelaki tua. Pukulan itu menghancurkan beruang hitam saat darah beterbangan kemana-mana. Shuttle Kaisar Naga Banjir menyerbu ke arah kelompok terbesar dari binatang ganas. Setelah mencapai tujuannya, pintu terbuka, dan bila besar menjulur keluar pintu. Shuttle Kaisar Naga Banjir berdesing melewatinya, membelah siapa yang tahu berapa banyak binatang buas dan hanya meninggalkan mayat di belakangnya. Darah mengalir seperti sungai saat menyembur keluar dari semua mayat. Baik binatang buas maupun manusia semuanya terpana oleh metode pembunuhan yang biadab ini. Sesaat kemudian, bila besar itu terbang di udara lagi dan melepaskan hormat cahaya pedang yang diarahkan ke gerombolan binatang buas. Itu belum semuanya, selanjutnya, 4 pedang senjata terbang di udara dengan sendirinya, membunuh lawan demi lawan. Sekarang ada 4 persenjataan jiwa lagi. Keempat persenjataan jiwa ini dibuat dari jiwa 4 kultivator ras pasir alam gemetar cahaya. Tentu saja, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Pitlock, kepribadian mereka telah terhapus selama proses tersebut, hanya meninggalkan inti yang patuh. Ini membuat mereka lebih lemah dari pedang pemenggal kepala gunung, tapi paling tidak mereka bisa terbang di udara dan menyerang musuh sendirian. 5 persenjataan jiwa menari di udara, membantai setiap dan semua binatang buas yang mereka temui. Salah satu laba-laba menyerbu. Tubuh bagian atas laki-lakinya kencang dengan otot, dan dia memegang tombak panjang di tangannya, yang dilemparkan ke Su Chen seperti lembing. Saat terbang, ujung tombak mulai bersinar dengan energi yang kuat yang sepertinya memberinya kekuatan untuk menembus logam. Su Chen menghentikan Float Dragon Emperor Shuttle di tempatnya saat sosok humanoid muncul di belakangnya. Meskipun itu hanya sebuah gambar ilusi, ketika ia mengulurkan tangan untuk meraih tombak, tombak itu berhenti di tempatnya. Tombak panjang itu menggeliat di tangan inkarnasi darah primordial. Tetapi inkarnasi itu hanya menyatukan kedua tangannya dan mematahkan tombak menjadi 2. Laba-laba jantan berteriak kesakitan. Pada saat yang sama, Su Chen mengaktifkan Sky Lightning Cannon, meledakkan laba-laba itu hingga berkeping-keping. Selanjutnya, seorang pemuda tampan menyerbu dan membuka mulutnya lebar-lebar ke arah Su Chen. Lidahnya sebenarnya adalah ular berbisa tipis dan panjang yang segera menyemburkan asap beracun ke arah Su Chen. Su Chen sedikit bergoyang. Dia menghentikan Shuttle Kaisar Naga Banjir di tempatnya, inkarnasi darah primordial kehilangan dukungannya dan menghilang. Pemuda itu tertawa muram saat lidah ular mulai membungkus dirinya di sekitar Su Chen. Tiba-tiba, Su Chen membuka matanya dan menatap pemuda tampan itu. Inkarnasi darah primordial muncul lagi dan menggenggam lidah ular. Pemuda tampan itu akhirnya menyadari apa yang akan terjadi dan berteriak, "Tidak!" Inkarnasi darah primordial, seperti yang diharapkan, merobek lidah ular dari mulut pemuda tampan itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan berteriak kesakitan sebelum wajahnya terbelah di tengah saat kulitnya mulai terkelupas.
akhirnya memperlihatkan kalajengking ekor ular. Inkarnasi darah primordial telah menarik ekor kalajengking ekor ular, dan bahkan ketika ia duduk di sana sambil menangis kesakitan, dua penjepit besarnya menjangkau Su Chen dengan mengancam. Su Chen memiringkan tangannya, gelombang bunga merah terbang ke depan. Bunga-bunga merah menyala ini tiba-tiba terbentuk, lalu dengan cepat berubah menjadi burung phoenix menyala besar yang menabrak kalajengking berekor ular. Api mengamuk di tubuh kalajengking ekor ular, segera membakarnya menjadi abu. Nyala api ini benar-benar menakutkan dan kemungkinan besar setara dengan kekuatan serangan kultivator alam gemetar cahaya. Pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di dahi Su Chen. Dia mengangkat kepalanya ke belakang dan melihat seekor binatang besar turun ke arahnya. Itu adalah singa bermata biru, yang membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin menelannya utuh. Saat dihadapkan dengan mulut yang menganga ini, hanya ada cukup waktu baginya untuk melakukan satu hal. Dia memukul badan Shuttle, menyebabkannya menyusut. Dengan dentang metalik, Blue Eye Lion membuka mulutnya lebar-lebar dan mengunyah, tapi dia tidak bisa menutup mulutnya sepenuhnya. Shuttle Kaisar Naga Banjir seperti batang logam yang tertancap di mulut singa, memaksanya untuk tetap terbuka. Singa bermata biru melolong marah, angin berbau darah melonjak ke depan dari tenggorokan singa, hampir membunuhnya dengan bau yang menjijikkan. Su Chen melambaikan tangannya, dan sebuah benda terbang ke udara. Itu adalah kulit binatang. Ini adalah kulit binatang buas yang dia beli dari pelelangan di Long Coiling City. Kulit binatang itu segera berubah menjadi awan hitam ketika muncul, yang dengan cepat mengalir ke tenggorokan singa bermata biru. Sesaat kemudian, tenggorokannya mulai membusuk dengan cepat dan pembusukan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Singa bermata biru melolong kesakitan, bahkan tanpa Shuttle Kaisar Naga Banjir menopangnya terbuka, tidak mungkin dia bisa menutup mulutnya lebih lama lagi. Su Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan Shuttle dan keluar dari mulut singa. Dia berbalik dan menemukan bahwa awan hitam terus menyebar. Singa bermata biru dengan cepat membusuk, hanya menyisakan tulang seputih mutiara. Bahkan Su Chen terkejut, racun dari kalajengking ekor ular itu benar-benar sangat menakutkan. Ya, racunnya adalah racun kalajengking berekor ular, tetapi racun itu telah menabrak kulit binatang pemakan racun, yang merupakan kryptonite-nya. Racunnya tidak hanya diserap tetapi juga kemudian digunakan untuk meracuni binatang iblis tingkat tinggi yang jarang terlihat, singa bermata biru, sampai mati. Tidak banyak binatang iblis tingkat tinggi di dalam seluruh gerombolan binatang buas. Ini adalah eksistensi sekuat kultivator alam gemetar cahaya, tetapi Su Chen telah meracuninya sampai mati dengan segera. Namun, Su Chen tidak puas, binatang buas masih berkeliaran di kota. Jika ini terus berlanjut, tidak banyak orang yang akan selamat. Saat Su Chen menatap pembantaian yang terjadi di sekelilingnya, dia merasakan kemarahan dan kesedihan. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan sebotol obat, dan menuangkannya ke Shuttle Kaisar Naga Banjir. Obat penarik binatang. Obat penarik binatang digunakan untuk menarik binatang buas. Biasanya, itu efektif bahkan dalam dosis kecil, tetapi Su Chen telah membuang seluruh botol obat ke Shuttle. Dia masih merasa ini terlalu kecil dan mengeluarkan 2 botol obat lagi. Semua obat penarik binatang yang dia bawa dituangkan ke bagian luar Shuttle. Aroma pekat mulai menyebar, dan semua binatang mulai bergerak saat mereka menyerang dengan panik ke arah Su Chen. Bab 82. Pada hari itu, warga Swallow River City melihat hal paling berani yang pernah mereka lihat, satelit Cloud Piercing terbang di udara saat gerombolan besar binatang buas mengikuti di belakang. Mereka melolong dan berbusa di mulut saat mereka mengejar Shuttle dalam hiruk-pikuk yang tidak masuk akal. Mereka telah berkumpul menjadi gerombolan saat mereka semua menyerbu Shuttle itu, seolah-olah itu semacam makanan lezat. Mereka telah menyerah pada semua target lainnya. Dan di belakang gerombolan binatang itu ada sejumlah besar sarjana asal Qi yang mengejar mereka dan menyerang dengan ceroboh. Suara pertempuran dan ledakan menggelegar terdengar di udara, mengiringi dentuman drum dari gerombolan binatang buas yang menyerbu ke permukaan tanah. Shuttle Kaisar Naga Banjir dengan sangat cepat mencapai pinggiran kota Sungai Walet. Dia tidak bisa terbang terlalu tinggi atau terlalu cepat. Jika dia terbang terlalu tinggi, binatang buas itu tidak akan bisa mencapainya dan akan segera menyerah dan kembali ke kota. Jika dia terbang terlalu cepat, binatang buas tidak akan bisa mencium obat penarik binatang begitu dia keluar dari jangkauan dan juga akan menyerah dalam pengejaran mereka. Karena itu, dia perlu mengontrol kecepatan dan ketinggiannya dengan hati-hati agar binatang buas itu dapat melihatnya tetapi tidak mengejar. Dia berkelok-kelok saat gerombolan binatang buas mengejarnya seperti daun yang tertiup angin kencang. Binatang buas itu bukan idiot, terutama binatang iblis. Mereka memiliki kecerdasan luar biasa tajam yang menyaingi manusia. Mereka tidak hanya mengejar Shuttle, ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Seberkas petir menghantam tubuh Float Dragon Emperor Shuttle. Meskipun itu bukan dari Raja Iblis Ular Petir,
Percikan api masih terbang dari penghalang pelindung shuttle Kaisar Naga Banjir. Penghalang shuttle tidak dihancurkan oleh serangan itu, tetapi sedikit bergoyang, menyebabkannya terbanting ke pohon sebelum terus maju. Selanjutnya, awan kabut gelap melonjak ke depan. Awan hitam ini melayang sangat rendah di atas tanah, hanya sekitar 100 kaki atau lebih, namun, itu membawa aura penghancur yang menakutkan. Itu terbang di atas shuttle, meneteskan tetesan cairan kuning ke shuttle. Ketika tetesan ini mendarat di penghalang, mereka mendesis secara korosif. Su Chen terpaksa menggunakan lebih banyak batu asal untuk mempertahankan penghalang shuttle. Shuttle Kaisar Naga Banjir didukung oleh Origin Stone. Secara teori, selama Origin Stone cukup, itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Namun, teori hanyalah teori, serangan yang sangat kuat dapat melampaui kemampuan penghalang untuk menyerap energi asal dan mengisi kembali dirinya sendiri, dan ada juga beberapa serangan yang dapat menembus penghalang untuk menyerang shuttle. Dan yang paling penting, Su Chen tidak memiliki persediaan batu asal yang tidak terbatas. Ya, dia punya banyak uang, bahkan sekarang, dia masih memiliki sekitar 1,2 miliar batu asal. Namun, dia tidak mungkin menyimpan semua batu asal itu untuk dirinya sendiri. Sebagian besar batu asal disimpan di bank atau di dalam alam impian. Dengan waktu yang cukup, dia bisa menarik mereka keluar, dan kemudian dia bisa bertarung dengan binatang buas ini selama diperlukan. Namun, dia tidak memiliki kesempatan ini, jadi dia membakar batu asal yang dia miliki dengan cukup cepat. Sepertinya saya masih perlu menyiapkan lebih banyak obat di masa depan, serta sekumpulan batu asal. Su Chen tertawa getir. Dia melirik ke belakang. Gerombolan binatang itu mendekatinya. Awan gelap di langit telah menghilang setelah menghabiskan semua energinya, tetapi selanjutnya bola api yang sangat besar datang menabrak shuttle. Bola api itu sebesar rumah dan berasal dari mulut badak flaming lapis baja. Itu baru mengembang setelah keluar dari mulut badak. Akhirnya, itu mulai turun seperti hujan meteor ke shuttle Kaisar Naga Banjir. Shuttle itu terlempar dengan keras di langit saat berguling dan bergetar. Su Chen dikirim untuk putaran yang cukup. Energi The Flood Dragon Emperor Shuttle terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, dua lagi binatang iblis mendekat. 7 atau 8 garis petir putih menghantam shuttle Kaisar Naga Banjir, menyebabkannya bergetar lebih keras. Lebih buruk lagi, beberapa kekuatan serangan telah menyelinap melalui penghalang dan mendarat di badan shuttle, menyebabkan shuttle itu sendiri mengalami beberapa kerusakan. Brengsek, Su Chen buru-buru mencoba mengembalikan shuttle dan menghentikan goncangan. Karena dia menggunakan energi kesadarannya untuk mengendalikan shuttle, gelombang serangan kesadaran datang padanya satu demi satu. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan kesadarannya sangat kuat, dia mungkin sudah pingsan. Su Chen, cepat, terbang ke udara, suara cemas Gu Qingluo menghampirinya. Dia saat ini terbang di udara ke arahnya secepat mungkin. Karena daya tarik obat penggambar binatang, binatang iblis benar-benar mengabaikannya dan terus mengejar Su Chen. Su Chen meliriknya dan sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa Gu Qingluo akan datang untuknya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan selamanya. Namun, meninggalkan seluruh kota dan semua orang di dalamnya untuk mati adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sendiri. Dia masih belum melupakan janji yang telah dia buat. Perlindungan adalah fokus dari janji awalnya dan dasar dari sumpahnya. Bagaimana dia bisa mundur sekarang setelah janjinya diuji? Karena itu, dia hanya tersenyum sedikit dan terus mengemudikan shuttle Kaisar Naga Banjir dan seterusnya. Binatang iblis dan Vicious yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya saat serangan datang dalam gelombang tanpa henti. Namun, Su Chen tidak merasa takut. Dia bisa melihat bahwa, karena dia, sarjana asal Ki manusia dengan marah meretas gerombolan binatang buas, dan jumlah binatang buas berkurang dengan kecepatan yang nyata. Selain itu, jumlah korban manusia telah jatuh ke minimum. Warga sipil biasa itu juga banyak yang diselamatkan. Dan ini semua karena dia, itu sudah cukup, itu sangat berharga. Senyum di wajah Su Chen melebar. Gelombang energi yang ganas terus menghantam shuttle Kaisar Naga Banjir, yang hanya menyebabkannya bergetar lebih keras. Penghalang itu hancur, saat Origin Stone terakhir dikeluarkan, Flood Dragon Emperor Shuttle akhirnya kehilangan sumber kekuatannya. Tidak hanya itu, shuttle Kaisar Naga Banjir juga mulai perlahan jatuh dari langit. Perut menganga yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggunya di tanah. Saat shuttle hendak menabrak binatang buas, Su Chen melesat keluar dari shuttle. Manusia dan shuttle terpisah, seekor binatang iblis besar melompat ke Flood Dragon Emperor Shuttle. Obat penarik binatang telah dituangkan ke shuttle Kaisar Naga Banjir, dan kemampuannya yang menarik hampir tak tertahankan. Namun, masih ada beberapa binatang ganas yang melompat ke arah Su Chen. Setelah berada di dalam shuttle sendiri, aroma obat penggambar binatang pasti telah menyebar ke tubuhnya juga. Meskipun aromanya tidak setebal yang dari shuttle Kaisar Naga Banjir,
itu masih cukup untuk menarik sejumlah besar binatang iblis dan binatang ganas. Gu Qingluo berteriak putus asa dan sedih saat melihat ini. Ketika dihadapkan dengan banyak binatang buas, bahkan seorang kultivator alam gemetar cahaya tidak akan bisa melarikan diri, apalagi seseorang dengan kekuatan Su Chen. Yang lain juga sangat mengkhawatirkan Su Chen. Semua orang tahu bahwa jika bukan karena Su Chen, mereka pasti sudah mengalami kerugian serius. Pada saat ini, mereka tidak memiliki keinginan selain agar Su Chen dapat bertahan hidup. Su Chen melirik ke arah Float Dragon Emperor Shuttle, dia mungkin tidak akan bisa lagi menyelamatkan Cloud Piercing Shuttle itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memerintahkan pedang pemenggal gunung keluar. Pedang itu bersinar-bersinar dengan cahaya yang menusuk dan menembak ke arah Su Chen seperti anak panah, membelah sejumlah binatang ganas yang tidak diketahui jumlahnya dalam perjalanannya. Itu terbang ke sisi Su Chen, yang meraih pedangnya, aura kekerasan mulai memancar dari tubuhnya. Gambar ilusi humanoid besar muncul di belakangnya lagi, seolah-olah itu adalah Titan yang menahan langit dan menghentikannya agar tidak jatuh ke bumi. Pada saat ini, tubuh inkarnasi darah primordial meluas hingga hampir 300 kaki, dan pedang pemenggal kepala gunung tumbuh menjadi ukuran raksasa yang sesuai. Mau memakanku? Bagus, tetapi kalian mungkin menemukan bahwa Aki terlalu besar untuk ditelan, Su Chen berkata dengan sedikit senyum. Bilahnya melesat di udara, Su Chen memancarkan keinginan yang kuat untuk berperang, cahaya pedang yang cemerlang membelah langit. Sungai-sungai darah binatang mulai mengalir ke tanah, dan lolongan kesakitan binatang-binatang itu terdengar jelas hingga bermil-mil jauhnya. Bab 83, saat serangan pedang melonjak ke depan, semua orang tiba-tiba melihat langit agak cerah. Itu seperti hormat petir, bersinar keras dengan latar belakang langit malam yang gelap. Kemudian, gelombang merah mulai menyebar seperti tinta di langit. Penonton di dekatnya menyaksikan sesosok manusia muncul di tengah-tengah gerombolan binatang buas dan mulai membuat kekacauan, mengayunkan pedang besar ke depan dan ke belakang. Gelombang energi terkompresi yang sangat tajam menyapu gerombolan binatang buas, menimbulkan lolongan marah saat pertempuran berkecamuk. Setelah semua alam gemetar cahaya dan kultivator tingkat tinggi naik ke langit untuk bertarung dengan Raja Iblis dan Penguasa Iblis, kultivator peringkat tertinggi di kota secara alami menjadi alam pembuka yang. Meski begitu, mereka hanya bisa menyaksikan seseorang yang tampak sekuat kultivator alam gemetar cahaya melepaskan serangan berdarah terhadap gerombolan binatang buas, yang tampaknya melampaui semua batas yang mungkin. Niat bertarung tanpa batas ini diubah menjadi energi pembunuhan murni, dan inkarnasi darah primordial yang masif itu seperti makhluk fantastis yang turun dari surga, dengan kejam mengayunkan pedang besarnya dan menuai jiwa makhluk hidup yang mendekatinya. 10 atau lebih binatang ganas, bersama dengan beberapa binatang iblis, semuanya menyerang Su Chen. Su Chen memberi isyarat dengan tangan kirinya, gelombang demi gelombang bunga berapi muncul di udara, lalu menyatu membentuk burung phoenix yang menyala-nyala. Phoenix yang menyala melonjak ke langit, gelombang api bergulung dari sayapnya yang segera menelan gelombang binatang buas di sekitarnya. Saat api mulai menyala, binatang ganas segera berubah menjadi abu. Orang-orang yang khawatir atas namanya di belakangnya berteriak bahagia. Terlepas dari kematian dan kehancuran di sekitar mereka, bahkan lebih banyak binatang menyerang tanpa rasa takut. Obat penarik binatang buas telah menarik 2 target utama. Binatang iblis yang lebih kuat sedang mengunyah di Float Dragon Emperor Shuttle, sementara yang lebih lemah mengejar Su Chen. Mereka mungkin lebih lemah darinya, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak. Di belakangnya, kelompok besar sarjana asal Qi membantai ras binatang dari belakang, jadi tidak banyak yang tersisa sekarang, mungkin mereka akan benar-benar musnah tidak lama lagi. Namun, bagi Su Chen, tidak ada banyak perbedaan. Binatang buas yang tersisa semua menyerbu ke arahnya. Dia tidak yakin bahwa dia akan dapat bertahan pada saat itu, dan menunggu sarjana asal Qi lainnya untuk membantunya. Dia hanya bisa bertarung sekeras yang dia bisa sekarang. Su Chen, tunggu, Gu Qingluo berteriak keras. Dia menyerang dengan ganas, tetapi ada begitu banyak binatang ganas sehingga tidak mungkin dia menyerang sampai ke sana. Dia hanya bisa berdoa dengan putus asa, berdoalah agar Su Chen dapat bertahan sedikit lebih lama dan binatang iblis yang lebih kuat tidak akan menemukan Su Chen. Namun, takdir jarang sekali berbelas kasih, seekor kura-kura ekor rantai menyerang Su Chen. Itu adalah binatang iblis tingkat menengah, dan kuat untuk tingkat itu, kekuatannya sebanding dengan kultivator alam gemetar cahaya tingkat rendah. Itu awalnya menyerang di Float Dragon Emperor Shuttle, tetapi tertarik oleh aroma blood qi yang mendidih dari Su Chen. Diakui bahwa mengkonsumsi manusia ini akan sangat bermanfaat baginya. Dengan demikian, ia bergoyang-goyang menuju Su Chen, ekornya yang besar melengkung tinggi di udara. Aura berdarah terpancar dari tubuhnya saat ia berlari ke depan. Bila itu bergerak sebagai tanggapan, serangannya membentuk garis tak terlihat yang beriak di ekor binatang itu,
membuat ekor yang seperti rantai itu terbang. Kura-kura melolong kesakitan dan mencoba memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya, ingin mundur. Namun, cahaya pisau setajam silet menusuk ke depan lagi, menghantam cangkang kura-kura yang keras. Dengan retakan, cangkang kura-kura terbelah menjadi dua, dan cahaya bilah menembus jauh ke dalam cangkang. Binatang iblis yang begitu kuat telah dibelah menjadi dua dengan segera. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah binatang buas yang sekuat kultivator alam gemetar cahaya tingkat rendah, namun masih terbelah menjadi dua dengan satu pukulan. Wajah Su Chen sedikit memucat, bahkan dia tidak menyangka bisa melepaskan serangan pedang yang begitu kuat. Apakah ini kekuatan yang bisa kukeluarkan saat berada di ujung antara hidup dan mati? Su Chen sepertinya menyadari sesuatu. Dia selalu berharap untuk berpartisipasi dalam pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya di beberapa titik sehingga dia bisa mengalami ledakan kekuatan yang datang dari situasi seperti itu. Namun, karena cara dia selalu bertindak, dia tidak pernah memiliki kesempatan. Lagi pula, dia tidak bisa dengan sia-sia melemparkan dirinya ke dalam situasi yang berbahaya. Namun, sekarang dia merasakannya. Dia merasakan tekanan dari situasi hidup atau mati memeras lebih banyak potensi dari tubuhnya. Ini adalah semacam potensi laten yang tersembunyi di tubuhnya. Itu adalah jenis kekuatan yang nyata, kuat dan heroik. Dia akhirnya mengerti. Dia mengerti mengapa jurus kontemporer telah menggantikan teknik arcana kuno dan menjadi sistem kultivasi utama umat manusia. Karena hanya dengan cara inilah potensi tersembunyi manusia dapat ditarik keluar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh teknik arcana kunomor. Gaya bertarung berdarah panas seperti ini sangat bagus. Su Chen menghela nafas dengan semangat, setiap sel dalam tubuhnya penuh energi, seolah-olah mereka bersukacita atas kelahiran kembali, pertumbuhan, kemajuan, dan perasaan serupa lainnya. Bagaimanapun, ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini sebenarnya adalah hasil dari akumulasi pengetahuannya. Itu telah memanifestasikan dirinya dalam situasi hidup atau mati ini. Itu juga merupakan dasar dari kekuatan umat manusia. Su Chen mengerti. Dia mulai tertawa gembira. Pedang pemenggal gunung mulai bersinar sekali lagi. Gelombang angin kencang melonjak ke segala arah, dan darah segar tumpah kemana-mana. Su Chen mulai melepaskan semua energi di tubuhnya. Haus darah dan amarahnya mendorongnya untuk menggunakan setiap teknik yang dimilikinya. Tidak ada lagi perhitungan atau perencanaan yang cermat. Yang dia rasakan hanyalah darah panas yang mengalir di sekujur tubuhnya, mendorongnya hingga batasnya. Dia mengalami perasaan benar-benar melepaskan diri dengan sekuat tenaga, benar-benar tenggelam dalam serbuan serangan yang mengerikan. Pedang Qi dengan acak terbang di udara, mengiris binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hingga hancur. Satu demi satu binatang buas yang kuat tumbang ke tanah. Para pengamat menyaksikan Su Chen berjalan di antara gerombolan binatang buas seperti dewa kematian, mengambil kehidupan demi kehidupan. Pedang pemenggal kepala gunung menebas dan mengiris di mana-mana, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Perbukitan telah berubah menjadi dataran dan dataran menjadi lembah. Bagaimana ini bisa disebabkan oleh ahli realem pembukaan yang, dia jelas setidaknya berada di alam gemetar cahaya? Tidak. Mungkin bahkan seorang kultivator alam gemetar cahaya tidak akan memiliki begitu banyak teknik yang dapat mereka gunakan atau serangan dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang api melesat ke depan saat pedang Qi melonjak sembarangan di udara, mengancam untuk membakar atmosfer itu sendiri meskipun mereka pergi secepat mereka datang. Inkarnasi darah primordial tampaknya mampu memanfaatkan kebenaran mendalam dari alam semesta. Pada saat itu, Su Chen seperti titan yang tak tergoyahkan, menumpahkan sungai darah. Dia tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedangnya atau menggunakan skill asal. Yang dia tahu adalah bahwa, saat dia bertarung, jumlah gerombolan binatang buas mulai berkurang, dan dia sendiri semakin lelah. Menjelang akhir, energi asalnya benar-benar terkuras. Su Chen tidak memiliki cara untuk menggunakan jurus lagi dan hanya bisa mengandalkan serangan ganas dengan pedangnya. Meski begitu, gerombolan binatang itu tidak berani terlalu dekat dengannya. Bahkan binatang dengan kecerdasan rendah ini tahu arti dari rasa takut. Tidak peduli seberapa kuat daya pikat dari obat penarik binatang, itu tidak bisa menang atas rasa takut bawaan. Mereka mondar-mandir di sekelilingnya dan akhirnya mundur. Alasan utamanya adalah bahwa sarjana asal Qi manusia lainnya akhirnya tiba. Mereka telah membantai jalan mereka melewati lapisan penghalang dan mendorong dari belakang, membunuh sisa binatang iblis. Elang berkepala 3, laba-laba berkaki 8, dan pohon berjalan semuanya musnah oleh serangan gencar dari sarjana asal Qi manusia. Beberapa bahkan telah mati dengan pecahan satel kaisar naga banjir masih ada di mulut mereka. Gerombolan binatang itu akhirnya dipukul mundur. Su Chen sebenarnya tidak menyadari hal ini. Dia masih dengan heroik mengayunkan pedangnya. Ketika Gu Qingluo bergegas menghampirinya, Su Chen benar-benar mengabaikannya dan terus mengayunkan pedangnya. Gu Qingluo hampir tertabrak olehnya. Dia berteriak,
Su Chen, ini aku, King Luo. Su Chen sedikit membeku, dan penglihatannya yang kacau menjadi sedikit lebih jelas. Dia berhenti mengayunkan pedangnya, dan gambar buram yang familiar muncul di depan matanya. King Luo, ini kamu? Jadi itu berarti kita menang. Dia tersenyum sedikit. Ya, kita menang. Gu King Luo menangis sambil memeluk Su Chen. Su Chen akhirnya rileks, dan dia jatuh ke tanah. Bab 84, Su Chen bangun 2 hari kemudian. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur yang dibuat dari kayu merah. Kanopi muslin yang lembut menutupi tempat tidur, dan ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa yang ringan. Dupa ini, bersama dengan spray merah jambu dan cermin berhiaskan berlian di ruangan itu, dengan jelas menunjukkan bahwa dia berada di kamar seorang gadis. Dia dengan hati-hati duduk, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat mengingat apapun setelah dia pingsan. Yang dia ingat hanyalah bahwa dia sepertinya pingsan di pelukan Gu King Luo. King Luo, ketika dia memikirkan Gu King Luo, Su Chen tanpa sadar berteriak. Suara ini mencapai luar ruangan, dan seseorang bergegas masuk ke ruangan dan menatap Su Chen. Kegembiraan muncul di mata mereka, tepatnya Gu King Luo. Dia segera melompat ke pelukan Su Chen. Kamu akhirnya bangun. Saya baik-baik saja, saya merasa luar biasa sekarang, kata Su Chen untuk menghibur Gu King Luo. Dia tidak berbohong. Pada saat ini, kesadarannya terasa sangat tajam, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Aku tahu, jawab Gu King Luo sambil menyeka air matanya, dokter mengatakan bahwa kamu terlalu lelah dan kamu akan baik-baik saja setelah tidur siang. Tapi siapa yang mengira kamu akan tidur selama 2 hari berturut-turut? 2 hari, ya, Su Chen bergumam. Jadi, bagaimana pertarungan dari 2 hari yang lalu? Gu King Luo menjawab, jangan khawatir tentang itu. Kami menang. Itu semua karena kamu sehingga ras binatang tidak dapat menimbulkan terlalu banyak malapetaka. Dan Raja Iblis dan Raja Iblis Azure Wolf, Gu King Luo menjawab, Azure Wolf Demonic Lord terluka parah karenamu. Pada akhirnya, itu tidak bisa menangani serangan gabungan ayah dan yang lain, jadi dia kabur. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Namun, Raja Iblis itu dikutuk, meskipun sangat kuat, kecepatannya hanya rata-rata, dan dengan demikian tidak mungkin untuk melarikan diri. Meski begitu, melawannya masih cukup menakutkan, dan kami tidak bisa mengalahkannya sendiri. Butuh 2 kota terdekat untuk merasakan perubahan di sini dan mereka mengirim beberapa lagi kultivator alam pembakaran roh untuk membunuh binatang itu. Ketika Su Chen mendengar bahwa mereka membutuhkan bantuan para kultivator Spirit Burning Realm dari kota-kota tetangga untuk membunuh Raja Iblis, dia hanya bisa menghela nafas dengan heran betapa kuatnya para Raja Iblis ini. Seluruh kota telah dimobilisasi untuk menghadapi Raja Iblis. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi jika Kaisar Iblis muncul, dan masih banyak Raja Iblis dan Kaisar di antara ras binatang. Tidak heran manusia tidak dapat sepenuhnya menghentikan ras binatang untuk menyusup ke perbatasan manusia. Mereka membutuhkan upaya gabungan dari 5 ras berbeda hanya untuk mengamankan wilayah yang bisa mereka sebut milik mereka. Benar? Di mana aku sekarang? Su Chen bertanya sambil memikirkan sesuatu. Kamarku, tentu saja, kata Gu King Luo tanpa basa-basi. Su Chen terkejut. Maksudmu aku sudah tidur di kamarmu selama beberapa hari terakhir? Gu King Luo mengangguk dengan serius. Ekspresi Su Chen segera berubah. Tidak baik, jika itu masalahnya, bukankah Patriark akan mengetahui tentang hubungan antara aku dan kamu? Menurut rencana Su Chen, sekarang belum waktunya dia tampil di tempat Genesis. Namun, Gu King Luo telah mengatur agar dia tidur di kamarnya. Hubungan di antara mereka mungkin telah diungkapkan kepada semua orang sekarang. Paman, apakah kamu tidak mengerti, ini semua tipuan? Di dalam aula utama klan Gu, Zhou Qingkuang berdiri di sana, menatap Gu Xuanmian dengan marah. Gu Xuanmian meminum tehnya dengan tenang, mengerti apa? Su Chen, Zhou Qingkuang berkata dengan keras, ini semua adalah bagian dari skema Su Chen. Dia maju 2 langkah. Pembelian sembrono apa? Jaringan penerbangan apa? Itu semua palsu? Skema tujuan sebenarnya Su Chen selalu King Luo. Dia ingin menikahi King Luo. Jadi dia berpura-pura menjadi pengusaha sehingga dia bisa mengikat klan Gu dengan dirinya sendiri melalui keuntungan. Saya juga tertunda oleh situasi demi situasi sebelum datang ke sini karena campur tangan diam-diam Su Chen di belakang layar. Gu Xuanmian tanpa ekspresi memainkan ampas teh di cangkir tehnya. Oh, apakah begitu? Lalu aku memperlakukanmu dengan salah sebelum ini. Mengapa kamu masih bertingkah acuh tak acuh, Paman? Zhou Qingkuang maju 2 langkah lagi. Apakah kamu belum mengerti? King Luo dan dia sudah saling kenal sejak lama, dan mereka telah menjalin hubungan rahasia sejak lama. Bahkan Long Xiaoyu itu adalah bawahan Su Chen. Saya melakukan penyelidikan,
Long Xiaoyu berasal dari Clear River City, dan sebelum datang ke sini Su Chen adalah pelaksana pengetahuan Clear River City, dan dia dan Gu Qingluo bahkan adalah teman sekelas di Institut Naga Tersembunyi. Apakah kamu paham sekarang, ini semua skema licik? Su Chen yang menarik tali di belakang layar. Gu Xuanmian melirik Zhou Qingguang, sedikit senyum di bibirnya. Aku tidak menyangka penyelidikanmu akan selengkap ini. Aku tidak mungkin kalah tanpa menyadari siapa yang kalah dariku. Zhou Qingguang menjawab, saya akui bahwa saya salah menangani masalah dengan Long Xiaoyu. Namun, setelah itu, saya merasa ada yang mencurigakan, jadi saya diam-diam mengirim orang untuk menyelidikinya. Dan dari itu, saya akhirnya menemukan hubungan antara Long Xiaoyu dan Su Chen. Ketika saya menyatukan fakta itu dengan tindakan Su Chen baru-baru ini, menjadi mudah untuk menebak motifnya. Saya tidak yakin pada awalnya, tetapi setelah pertempuran dengan ras binatang, tindakan Qingluo membuka mata saya. Ketika Anda mempertimbangkan fakta bahwa Su Chen dan Qingluo sama-sama berasal dari Institut Naga Tersembunyi, saya harus menjadi idiot untuk tidak mengenali apa yang telah terjadi. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan. Gu Xuanmian menurunkan cangkir tehnya. Kalau begitu, kau melewatkan satu hal dalam penyelidikanmu. Apa? Zhou Qingguang tertegun. Gu Xuanmian berkata, Qingluo dan Su Chen sebenarnya tidak bertemu satu sama lain terlebih dahulu di Hidden Dragon Institute. Oh, Zhou Qingguang tertegun. Gu Xuanmian berkata, Su Chen berasal dari kota Northwest, di wilayah Tiga Gunung. Dia adalah penerus klan Su, salah satu dari 4 klan besar tanpa garis keturunan di daerah itu. Tetapi dia tampaknya telah memutuskan hubungan dengan mereka dan tidak lagi sering mengunjungi mereka. Karena dia kehilangan penglihatan sejak dini, klannya tidak memperlakukannya dengan baik. Tapi begitu dia memulihkan penglihatannya, dia secara alami memutuskan hubungannya dengan mereka. Pada saat itu, Qingluo berada di Lin Clan Northwest City di bawah perintahku untuk melatih ular melonjak. Dia dan Qingluo bertemu satu sama lain di sana, dan Qingluo bahkan mengajarinya tangan bunga terbang dan langkah kabut berliku. Ketika Zhou Qingguang mendengar ini, dia merasa jantungnya merosot. Kamu sudah tahu ini selama ini. Gu Xuanmian menghela nafas. Bahkan jika kamu tahu untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati ketika ada sesuatu yang mencurigakan, bagaimana mungkin aku tidak melihat ke dalam dengan cermat? Anda benar sekali. Su Chen sudah merencanakan sejak awal. Setiap bencana yang Anda temui juga diatur olehnya untuk meminta saya membatalkan pertunangan Anda dengan Qingluo. Zhou Qingguang menjadi bersemangat. Karena paman mengerti, maka semuanya tidak bisa lebih baik. Kita harus menangkap Su Chen sekarang dan menyerahkannya kepada pemerintah untuk dihukum. Tangkap dia. Mengapa? Karena dia bersekongkol melawanku dengan niat jahat. Gu Xuanmian menatap Zhou Qingguang seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Bagaimana dia merencanakan melawanmu dengan niat jahat, menggunakan Long Xiaoyu? Ya, dia menggunakan Long Xiaoyu sebagai umpan, tapi apakah dia memaksamu untuk mencoba membunuh Long Xiaoyu dan menjarah kekayaannya? Zhou Qingguang membeku. Saya ini. Gu Xuanmian berkata, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jangan menyalahkan orang lain karena mengeksploitasi keserakahanmu sendiri. Masalah ini adalah kesalahanmu sejak awal, kamu tidak bisa mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Tapi Su Chen dan Gu Qingluo sudah saling kenal sejak lama, dan mereka masih memilih untuk merahasiakannya darimu. Gu Xuanmian memotongnya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mengenal Qingluo. Sebenarnya, hari pertama saya bertemu dengannya, dia memberitahu saya bahwa dia mengenal Qingluo karena mereka adalah teman sekelas di Institut Naga Tersembunyi. Hanya saja saat itu kupikir hubungan mereka tidak lebih dari teman sekelas. Saya tidak pernah tahu bahwa mereka sebenarnya sedekat ini. Bukankah dosa bagi mereka untuk memiliki hubungan rahasia seperti ini? Memiliki hubungan rahasia adalah dosa. Gu Xuanmian menatap Zhou Qingguang dengan sikap menggurui. Jika itu masalahnya, maka ada terlalu banyak pendosa di benua ini. Zhou Qingguang menatap Gu Xuanmian dengan kaget. Dia benar-benar akan menjadi idiot jika dia tidak bisa merasakan perubahan sikap Gu Xuanmian yang tiba-tiba. Gu Xuanmian berkata, benar, Qingluo tidak memberitahuku tentang hubungannya dengan Su Chen, tapi terus kenapa? Remaja mana yang tidak memiliki masa romantis dalam hidupnya? Gadis-gadis muda cenderung emosional dan romantis. Perasaannya terhadap satu atau dua anak laki-laki bukanlah hal yang aneh sama sekali selama dia bisa menjaga intinya tetap aman. Qingluo masih perawan, jadi dia belum melewati batas yang telah saya tetapkan untuknya. Saya tidak punya alasan untuk menghukumnya. Selain itu, Gu Xuanmian berhenti sejenak dan kemudian mengatakan alasan yang paling penting. Selain itu, Su Chen adalah anak yang baik. Bab 85, Anak yang baik. Begitu Zhou Qingguang mendengar kata-kata ini, dia merasa hatinya bergetar. Pertempuran kemungkinan besar telah menghilang. Gu Xuanmian berkata perlahan, aku tahu kamu tidak puas dengan hasil ini, tapi pertimbangkan apa yang dia lakukan ketika ras binatang menyerang kota. Tanpa dia,
Swallow River City mungkin akan jatuh ke serangan gencar ras binatang, dan kita bahkan mungkin tidak berada di sini untuk melakukan percakapan ini. Su Chen yang menyelamatkan kota Sungai Walet, membantu leluhur klan Gu, membantuku, dan menyelamatkan semua warga di kota Sungai Walet. Di mana Anda saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain? Aku, Zhou Qingquang langsung kehilangan kata-kata. Ketika ras binatang menyerang kota, sebagian besar sarjana Qi asal telah berangkat untuk melindungi kota, namun, sebagian besar tidak berarti semua. Selalu ada beberapa orang yang melalaikan tanggung jawab mereka dan mengkhianati harapan rakyat jelata. Zhou Qingquang adalah salah satunya. Selama waktu itu, dia mengemasi semuanya dan berlari keluar kota untuk bersembunyi. Bagaimana mungkin dia bisa merawat warga sipil di dalam kota? Gu Xuanmian membencinya karena alasan ini. Zhou Qingquang dengan marah berkata, "Lagi pula aku bukan dari Swallow River City, dan paman baru saja membatalkan pertunangan. Saya merasa dirugikan secara tidak adil dan tidak tega memperjuangkan Swallow River City. Saya akui bahwa ini adalah kesalahan saya, tetapi tindakan saya juga dapat dimaafkan. Apakah itu dapat diampuni atau tidak, bukan Anda yang memutuskan, tetapi warga sipil," kata Gu Xuanmian dengan santai. "Kamu tidak perlu mencoba menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, seperti yang Anda katakan, Anda bukan seseorang dari Swallow River City. Jadi tidak ada yang bisa bicara banyak bahkan jika Anda tidak bersedia mempertaruhkan nyawa Anda untuk Swallow River City. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana Anda bisa berpikir untuk menikah dengan seseorang dari Swallow River City? Lalu bagaimana dengan Su Chen? Penipu itu cocok untuk menikah dengan seseorang dari Swallow River City," Zhou Qingquang berkata dengan kasar. "Penipu," alis Gu Xuanmian berkerut. "Saya akui bahwa tujuannya bukanlah untuk membuat jaringan penerbangan tetapi sebaliknya untuk mengikat dirinya dan klan Gu secara permanen. Membuatnya lebih mudah untuk mencoba dan mengambil Gu Qingluo untuk dirinya sendiri. Namun, ini tidak berarti flight network itu sendiri adalah penipuan. Hanya saja prioritasnya tidak pernah ditempatkan di sana, tetapi jaringannya sendiri cukup nyata. Saat ini, jaringan berkembang pesat dan berkembang cukup baik, dan investasi yang kami lakukan sudah mulai membuahkan hasil. Segala sesuatu yang perlu dilakukan telah dilakukan, jadi yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Dengan demikian, jaringan penerbangan Su Chen lebih merupakan plot terbuka daripada plot terselubung. Setelah 4 klan bangsawan garis darah di Swallow River City memutuskan untuk berinvestasi dalam usaha bisnis ini, kami terikat dengannya. Jadi kau berubah pikiran, meskipun Anda tahu Su Chen berbohong, Anda masih mau menerimanya, bahkan jika dia tidak memiliki garis keturunan, bahkan jika klan Gu akan ditertawakan oleh semua orang karena ini," Zhou Qingquang berkata dengan tajam. Bang, dengan tamparan yang jelas dan keras, Zhou Qingquang dikirim terbang. Gu Xuanmian perlahan menarik tangannya ke belakang dan berkata dengan tenang, "Tamparan ini untuk rasa tidak hormatmu terhadap orang yang lebih tua. Tetapi karena Anda masih muda, dan ayah Anda serta saya memiliki sejarah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, masalah terbesar dengan Su Chen adalah latar belakangnya. Dia adalah seseorang tanpa garis keturunan. Tetapi Anda melupakan 2 hal penting." Gu Xuanmian mengangkat satu jari. Pertama-tama, meskipun dia tidak memiliki garis keturunan, dia telah lama melampaui batasan garis keturunan dan bahkan basis kultivasi, dibuktikan dengan kekuatannya yang tampaknya setara dengan kekuatan tingkat rendah. Kultivator alam gemetar cahaya, selama pertempuran dengan ras binatang, kemampuan bertarung yang kuat yang dia tunjukkan harus menjadi bukti yang cukup untuk poin ini. Karena itu, menyebut Su Chen naga di antara laki-laki tidak akan terlalu berlebihan. Apa yang membuat seseorang seperti ini, yang tidak memiliki garis keturunan tetapi bahkan lebih kuat dari banyak orang dengan garis keturunan, harus merasa malu? Gu Xuanmian mengangkat satu jari lagi. Kedua, dia menyelamatkan warga kota, mendapatkan rasa hormat dan terima kasih mereka. Tidak ada yang kekurangan pujian untuknya. Mereka tahu bahwa dia tidak memiliki garis keturunan tetapi kemampuan tempurnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh banyak orang dari klan bangsawan garis keturunan. Dengan pengetahuan tentang genesis ini yang tersebar luas, apakah menurut Anda akan memalukan bagi kami untuk mempertunangkan Gu Qingluo dengannya? Zhou Qingquang tertegun. Penghalang terbesar pernikahan Gu Qingluo dan Su Chen adalah wajah. Klan bangsawan garis darah semua menghargai wajah mereka. Menjodohkan seseorang dari klan bangsawan garis darah dengan seseorang tanpa garis keturunan adalah menikah dengan kelas sosial yang lebih rendah. Sebuah tanda yang jelas bahwa klan tersebut melemah. Dengan demikian, klan bangsawan garis darah tidak akan dengan mudah mengizinkan pernikahan semacam itu terjadi. Namun, jika seseorang tanpa garis keturunan membuktikan kekuatan, status, dan prestise dirinya sendiri, dan menerima pengakuan, rasa hormat, pemujaan, dan penerimaan dari publik, maka tidak ada penghinaan untuk dibicarakan.
Pembeliannya yang sembrono atas bisnis terdekat membuat orang-orang di Swallow River City memiliki kesan mendalam tentang kekayaannya. Invasi bis Rache ke kota membuat banyak orang yang dia selamatkan merasa sangat mengagumi dan menghormatinya. Jika orang-orang masih menertawakan seseorang seperti ini yang menikah dengan klan bangsawan garis darah, lalu apakah masih ada alasan untuk ditemukan di seluruh benua? Kecuali jika semua orang entah bagaimana menjadi tertantang secara mental. Karena itu, Gu Xuanmian setuju, begitu pula masyarakat relatif klan. Meskipun mengetahui bahwa Su Chen dan Gu Qingluo telah lama terlibat secara diam-diam dan bahwa Su Chen telah melakukan segalanya dengan motif tersembunyi, mereka tetap menerimanya. Kamu berhak marah dan marah atas Su Chen yang menggunakan metode seperti itu untuk mendekati klan Gu. Tetapi sebagai seorang ayah, melihat seorang pemuda yang heroik, penuh kasih sayang, dan teguh bersusah payah mengejar putri saya tidak punya alasan untuk marah. Kemampuannya untuk mengelabui saya juga hanyalah demonstrasi dari keahliannya. Saya sangat terkesan dengan kelihayannya meski usianya masih muda. Dia memikirkan setiap situasi dengan hati-hati tetapi menyimpan ambisi besar. Dia melakukan hal-hal yang sah dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai orang seperti dia? Jika saya tidak menyukainya, pasti ada yang salah dengan saya, bukan? Gu Xuanmian berkata terus terang. Zhou Qingguang terperangah. Itu sebabnya kamu tidak marah meskipun dia berbohong padamu. Ya, aku tidak marah. Sebenarnya, saya senang. Jawab Gu Xuanmian, saya juga bukan satu-satunya, semua orang dari klan Gu merasakan hal ini, mereka bahkan cemburu dan iri padaku. Jika saya tidak menerimanya sebagai menantu saya, mungkin akan ada perkelahian di klan Gu untuk memperebutkan dia. Seluruh tubuh Zhou Qingguang bergetar, dia tidak bisa menerima jawaban ini. Meski begitu, ini adalah kenyataan yang dingin, keras, dan menyakitkan. Bagus, sangat bagus, saya akan mengingat ini. Zhou Qingguang tertawa keras 2 kali saat dia terhuyung ke belakang. Kalian orang Gu Clan semuanya adalah sekelompok penipu, sekelompok orang rendahan, sekelompok orang yang membuang moralitas keluar jendela segera setelah sedikit keuntungan menghampirimu. Kemarahannya telah mencapai titik di mana dia tidak lagi bisa mengendalikan apa yang dia katakan. Gu Xuanmian menggelengkan kepalanya. Aku mengerti perasaanmu, tapi itu tidak berarti kamu bisa tidak menghormati klanku seperti ini. Mempertimbangkan hubungan saya dengan ayah Anda, saya dapat membiarkan apa yang baru saja Anda katakan berlalu begitu saja. Tetapi jika Anda berani mengatakan omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Benar, berita baru saja tiba bahwa Su Chen bangun. 7 hari kemudian, Qingluo akan menikah dengan Su Chen. Saya ingin memberitahu Anda agar Anda dapat bertindak dengan tepat. Saran saya adalah agar Anda segera pergi agar hubungan damai antar klan kita dapat dipertahankan. Adapun hadiah yang Anda bawa, Anda dapat membawanya kembali. Mendengar ini, Zhou Qingguang tahu bahwa situasinya sekarang tidak dapat diubah. Dia menghela nafas panjang. Saya mengerti kata-kata paman. Karena itu masalahnya, saya, Qingguang, tidak akan meminta apapun. Tapi karena Qingluo akan menikah dan saya masih di sini, maka saya pikir saya harus tetap hadir. Paman, maukah Anda memberi saya kesempatan ini? Setelah mendengar ini, Gu Xuanmian mengerutkan kening. Hanya berdasarkan alasannya, dia tidak ingin Zhou Qingguang tetap di sini karena dia mungkin mengatakan sesuatu yang keterlaluan selama upacara pernikahan yang akan merusak suasana atau merusak reputasi mereka. Namun, Zhou Qingguang masih merupakan penerus klan Zhou, dan klan Zhou dan klan Gu masih cukup sering berinteraksi. Bahkan jika pertunangan telah dibatalkan, klan Zhou masih perlu diberi alasan dan permintaan maaf. Jika dia bahkan tidak membiarkan Zhou Qingguang menghadiri upacara pernikahan, itu mungkin dianggap terlalu tidak berperasaan, dan itu akan menimbulkan masalah bagi klan Gu jika kabar tersebar. Setelah memikirkannya sejenak, dia akhirnya mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, kamu boleh tinggal, terima kasih banyak atas persetujuan Anda, Paman. Zhou Qingguang membungkuk dan pergi. Gu Xuanmian berkata saat dia melihat sosok Zhou Qingguang yang pergi, katakan pada bawahan untuk mengawasi Zhou Qingguang. Jangan biarkan dia melakukan apapun yang dapat merusak pernikahan. Ya, Tuan, sebuah suara dari kegelapan menjawab. Bab 86, jadi klan Gu sudah tahu tentang hubungan kita dan diam-diam memberikan persetujuan mereka, kata Su Chen saat kepalanya beristirahat di pangkuan Gu Qingluo. Itu benar, Gu Qingluo terkikik. Kamu cukup beruntung. Kita dapat menyelesaikan semua masalah setelah ras binatang menyerang. Jika ular petir datang hanya setengah tahun sebelumnya, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pamer. Oh, kalau begitu aku akan menyerah pada segalanya dan membawamu jauh, jauh sekali. Saya percaya bahwa klan Gu tidak akan memiliki energi cadangan untuk menghentikan kita pada saat itu. Gu Qingluo memukulnya saat dia memutar matanya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Chen tampak melamun dan tidak ingin berbicara. Kenapa kamu tidak terlihat bahagia? Dia bertanya. Tentu saja,
Su Chen tersenyum, bagaimana dia bisa bahagia? Masalah dengan Zhu Xianyao belum terselesaikan, dia telah mengeluarkan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah di pihak klan Gu, tetapi belum menyelesaikan masalah dengan Zhu Xianyao. Su Chen tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membicarakan masalah ini dengan Zhu Xianyao sekarang, debu belum hilang, jadi mungkin lebih baik menunggu, pikirnya dalam hati. Su Chen tahu bahwa dia agak egois dan tidak adil terhadap Gu Qingluo, tetapi dia tidak mau menyerah pada Gu Qingluo atau Zhu Xianyao. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya tindakannya. Apakah ini juga disebut tidak menyerah? Sialan, Su Chen mengutuk dirinya sendiri. Mengesampingkan masalah besar, dia masih orang yang egois di dalam. Dia merasa sangat bertentangan. Di satu sisi, dia adalah orang suci yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup puluhan ribu orang. Di sisi lain, dia adalah orang yang egois. Tapi ini hanya sifat manusia bukan, ini sebenarnya bukan konflik. Itu hanya koeksistensi dan hubungan antara moral dan sifat bawaan manusia. Menyelamatkan puluhan ribu warga sipil adalah masalah moralitas. Fondasi dasar menjadi manusia, melakukan hal-hal untuk keuntungan pribadi, di sisi lain, adalah naluriah, manifestasi dari perkembangan maju makhluk hidup. Karena mereka berdua hidup berdampingan, sering terlihat seperti mereka bertarung satu sama lain. Oh, apa gunanya memikirkan hal ini sekarang? Tidak perlu merasa begitu muram dengan kesempatan yang begitu membahagiakan. Dia membuka matanya dan melirik Gu Qingluo, jadi dalam beberapa hari kamu dan aku akan resmi bertunangan. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Tanya Gu Qingluo. Tidak, saya hanya ingin beberapa keuntungan menjadi tunangan seseorang, Su Chen tertawa. Manfaat apa? Gu Qingluo bertanya dengan bodoh. Ketika dia bertingkah konyol, dia tampak seperti Night Demon. Su Chen mengerutkan bibirnya, Gu Qingluo mengerti dan menembaknya dengan pandangan bermusuhan. Su Chen tidak mendapatkan ciuman yang dia tunggu-tunggu dan merasa sedikit kecewa. Namun, dia tidak seperti biasanya tidak mengganggunya lebih jauh. Ini semua karena masalah Zhu Xianyao memengaruhi suasana hatinya. Gu Qingluo tidak mengetahui hal ini, ketika dia melihatnya seperti ini, dia merasa dia tidak bahagia. Dia berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan lembut. Ciuman itu secepat kilat, dan Su Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Gu Qingluo tersipu malu, kamu senang sekarang. Hanya menyentuh sedikit tidak cukup, kata Su Chen. Lalu apa yang kamu inginkan, Gu Qingluo? Lebih dalam, Su Chen berkata dengan lembut, bayangan Zhu Xianyao di hatinya mulai memudar saat dia santai, dan bahkan nadanya menjadi sedikit lebih cabul. Oh, lebih dalam, ya, Gu Qingluo terkekeh. Tiba-tiba, Su Chen tiba-tiba merasakan sakit di bagian tengah tubuhnya. Dia berteriak, aduh. Dia segera duduk, Gu Qingluo menusuk bagian tengah tubuhnya, meninggalkan memar besar berwarna ungu. Gu Qingluo tertawa, bagaimana? Apakah itu cukup dalam untukmu? Apakah kamu menginginkannya lebih dalam? Tidak dibutuhkan, ekspresi Su Chen tenggelam dan dia berguling ke sisi lain tempat tidur, memberinya bahu dingin. Setelah melihatnya seperti ini, Gu Qingluo berkata dengan lembut, hei, apakah kamu marah? Aku tidak, kata Su Chen dengan malas. Aku tahu kamu marah hanya dengan nada suaramu, kamu pelit, aku hanya bercanda, kata Gu Qingluo sambil mendorongnya. Su Chen mengabaikannya. Gu Qingluo mendekat ke arahnya tetapi terkejut ketika Su Chen tiba-tiba berbalik dan memeluknya. Gu Qingluo berteriak, wajah Su Chen bersandar ke wajahnya, jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri. Gu Qingluo merasa mabuk dengan ciuman yang dalam ini. Di hari-hari berikutnya, Gu Qingluo dan Su Chen berjalan-jalan sepanjang waktu sebagai pasangan, mereka cukup terkenal oleh para pengamat. Terlepas dari penghalang terakhir, yang belum dipatahkan, semua yang bisa terjadi telah terjadi. Tentu saja, mereka tidak menghabiskan seluruh waktu mereka tergila-gila satu sama lain. Di waktu luangnya, Su Chen masih akan mengurus bisnis yang dimilikinya, tetapi dia tidak lagi tertarik pada mereka. Karena itu, dia sedang dalam proses menyerahkan kendali kepada bawahan klan Gu. Kebanyakan klan bangsawan garis darah tidak menjalankan bisnis mereka sendiri. Telah ada begitu lama, banyak dari mereka memiliki seluruh kelompok bawahan berbakat di bawah komando mereka, serta sekelompok anggota generasi junior yang dapat dipercaya. Setelah memutuskan ke arah mana bisnis akan berkembang, orang-orang ini akan mengambil alih kendali dan menangani semua pengaturan praktis. Adapun individu penting dalam klan, yang lebih ambisius akan terus berkultivasi, sementara yang lain akan memabukkan diri dengan kesenangan fana. Su Chen juga sama, beberapa hari terakhir ini, dia meneruskan bisnisnya sehingga dia dapat membuka lebih banyak waktu untuk kultivasi dan penelitiannya sendiri. Setelah pertempuran dengan ras binatang, Su Chen menemukan bahwa dia tidak sama seperti sebelumnya. Auranya menjadi lebih tebal, dan energi asal mengalir lebih bebas di tubuhnya.
seolah-olah kemacetan telah hancur dalam kultivasinya, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Bahkan tanpa mata mikroskopis, dapat diketahui bahwa kultivasinya telah meningkat. Perasaan bertarungnya juga meningkat, padahal sebelumnya, dia akan mengandalkan skema untuk melakukan pertempuran. Dia sekarang telah mengembangkan beberapa naluri pertempuran juga. Inilah yang dikatakan Gu Xuanmian kepadanya saat mereka bertanding. Gu Xuanmian adalah seorang kultivator alam gemetar cahaya dengan 7 platform teratai. Meskipun Su Chen cukup kuat untuk berurusan dengan kultivator alam gemetar cahaya sekarang, dia hanya bisa menang melawan yang terlemah. Karena itu, saat bertanding dengan Gu Xuanmian, satu-satunya takdirnya adalah menjadi karung tinju. Meski begitu, Gu Xuanmian terus memujinya. Setiap kultivator alam gemetar cahaya dengan 7 platform teratai akan melakukan hal yang sama jika mereka melihat seorang anak alam pembuka yang dengan kemampuan untuk bertukar sekitar 20 pukulan atau lebih dengan mereka, dan bahkan memiliki energi cadangan yang cukup untuk meluncurkan beberapa serangan balik. Karena itu, Gu Xuanmian memberinya beberapa petunjuk khusus terkait pertempuran. Si Kai Huang adalah instruktur yang baik, tetapi dia hanya mengajari orang cara memancing, dia tidak benar-benar memberi mereka ikan. Gu Xuanmian lebih umum. Dia tidak berpandangan jauh ke depan seperti si Kai Huang. Jadi apa yang dia ajarkan hanyalah keterampilan bertarung langsung. Ini tidak akan meningkatkan kekuatan laten Su Chen, tetapi mereka masih bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan Su Chen untuk bertarung selama pertempuran nyata, menyebabkan kekuatan tempurnya sekali lagi melonjak. Mungkin karena fondasinya begitu kokoh, tapi Su Chen bisa merasakan kekuatannya meningkat bahkan hanya dalam rentang waktu beberapa hari saja. Penguasaannya atas keterampilannya meningkat, baik dalam hal kekuatan yang dapat dia keluarkan maupun kemampuan beradaptasi dalam menggunakannya. Hari baik selalu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Besok adalah hari pernikahan. Suasana meriah hadir di klan Gu, istana dan halaman dihiasi dengan lentera, dan gelombang tamu berdatangan. Bahkan Swallow River City secara keseluruhan tersapu oleh suasana perayaan. Berita tentang bagaimana Su Chen menyelamatkan Swallow River City telah menyebar jauh dan luas. Setiap warga sipil yang masih hidup merasa berhutang budi padanya. Seluruh kota terperangkap dalam kegembiraan untuk Su Chen, tapi tidak ada yang memperhatikan tatapan beracun yang diarahkan ke Su Chen dari bayang-bayang. Bab 87, Hari Bahagia Su Chen dan Gu Qingluo akhirnya tiba. Pada hari ini, para tamu masuk dan keluar dari Istana Gu, memberikan ucapan selamat. Istana Gu sangat sibuk karena acara itu. Karena ini adalah upacara pertunangan dan bukan pernikahan yang sebenarnya, suasana di klan Gu sibuk tapi tidak seremonial, bahagia tapi tidak terlalu gembira, dibandingkan dengan pernikahan yang sebenarnya, suasananya jauh lebih riang dan ringan. Tujuan utama dari upacara pertunangan adalah untuk memperkenalkan menantu laki-laki kepada teman dan keluarga pihak lain. Semakin besar klan bangsawan garis darah, semakin banyak teman dan keluarga, yang berarti bahwa upacara akan membutuhkan lebih banyak persiapan juga. Su Chen memiliki industri jasa dan jaringan penerbangan di Swallow River City, jadi dia mengenal beberapa tokoh penting di kota itu. Meskipun demikian, dia tidak mengenal semua orang, itu tidak mungkin tidak peduli seberapa besar atau luar biasanya otaknya. Karena itu, Su Chen diseret oleh Gu Xuanmian untuk menyapa orang-orang begitu matahari terbit. Orang pertama yang dia temui adalah leluhur klan Gu, Gu Yaoye. Setelah pertempuran dengan Raja Iblis, Gu Yaoye dan yang lainnya memang telah mengalahkan ular petir, bersama dengan sekelompok bala bantuan alam pembakaran roh. Namun, dia sendiri juga terluka, jadi dia segera kembali ke kastil untuk beristirahat. Dengan demikian, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah pertarungan itu. Mereka pergi ke kamar batu yang sepi di halaman belakang Istana Gu. Tampaknya sangat biasa, tetapi pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa batu ini adalah batu bunga beku yang ditambang dari Gunung Langit Utara. Frost Flower Stone memiliki efek pemusatan kesadaran, dan kebanyakan orang normal hanya membutuhkan satu bidak untuk memfokuskan pikiran mereka. Sederhananya, batu ini memiliki beberapa manfaat bagi seseorang yang mengolah energi kesadarannya. Su Chen tahu bahwa jika dia berkultivasi ke alam pembakaran roh, kekuatan kesadaran akan menjadi standar kultivasi yang paling penting. Jika Anda mengabaikan peralatannya, 400 poin energi kesadaran Su Chen mungkin mengesankan di antara para kultivator alam gemetar cahaya, tetapi itu tidak jarang di tingkat alam pembakaran roh. Frost Flower Stone cukup sulit diperoleh, dan North Sky Mountain tidak berada dalam perbatasan negara Longsang, jadi harganya selalu mahal. Kebanyakan orang akan mengalami kesulitan bahkan untuk mendapatkan bongkahan berukuran layak, tetapi tanpa diduga, Gu Yaoye entah bagaimana telah mendapatkan cukup Frost Flower Stone untuk membangun ruang kultivasi pribadi. Su Chen merasa bahwa Frost Flower Stone ini mungkin tidak dikumpulkan oleh Gu Yaoye sendirian. Kemungkinan besar, beberapa anggota klan Gu telah membantu.
Ini adalah salah satu keuntungan menjadi bagian dari klan besar. Mereka mungkin tidak dapat mengeluarkan beberapa ratus juta batu asal pada saat itu juga, tetapi mengeluarkan harta yang berharga mungkin sebenarnya tidak terlalu sulit. Apa itu? Apakah ruang penenang leluhur menarik perhatianmu? Pintu ke ruang Frost Flower Stone terbuka, memperlihatkan Gu Yaoye duduk bersila di dalam seperti patung yang juga diukir dari Frost Flower Stone. Saat berada di dalam ruangan, Gu Yaoye dapat dengan mudah merasakan di mana perhatian Su Chen ditempatkan karena kesadarannya yang kuat. Su Chen menyapa leluhur, "Saya awalnya bertanya-tanya hadiah pertemuan seperti apa yang bisa saya dapatkan dari leluhur. Sekarang, tampaknya semuanya sederhana. 2 potongan acak apapun dari ruangan ini akan berhasil," jawab Su Chen sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak menjadi cemas karena kemunculan tiba-tiba leluhur. Gu Yaoye berkata dengan sedikit senyum, "Meminta hadiah pertemuan segera setelah kita bertemu, itu tidak terlihat seperti orang yang membuang uang kemana-mana sebelumnya." Su Chen menjawab lugas, "Itu diperlukan sebagai investasi. Hari ini mungkin adalah hari yang baik untuk mengumpulkan pengembalian atas investasi tersebut." Gu Yaoye tertawa keras, "Baiklah, nak, sepertinya kamu telah meruntuhkan semua kepura-puraan sekarang." Su Chen menjawab, "Di depan leluhur, siapa yang berani berpura-pura?" Gu Yaoye mendengus, "Tapi kamu tidak takut untuk meminta keuntungan begitu kamu membuka mulut?" Su Chen tersenyum dan tidak menjawab. Gu Yaoye tahu bahwa Su Chen tidak takut padanya, tapi dia tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia tertawa, berkata, "Nak, kamu benar-benar sesuatu yang lain. Aksi kepahlawananmu saat binatang iblis menyerang kota tidak hanya membantu kami tapi juga menyelamatkan warga di kota. Anda bahkan mengorbankan Cloud Piercing Shuttle, jika saya ingat dengan benar." Su Chen menjawab, "Itu dibuat dari sisa-sisa Kaisar Iblis. Harganya cukup mahal." Gu Yaoye menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melemparkan mutiara ke Su Chen. Ini adalah Thunder Origin Crystal yang disempurnakan dari esensi internal Lightning Demonic King. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Demonic Emperor Shuttle seperti yang berasal dari Raja Iblis, itu lebih unggul karena kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya masih utuh sepenuhnya. Shuttle Anda, di sisi lain, rusak karena penggunaan seiring waktu. Ini seharusnya cukup sebagai pengganti shuttle Kaisar Iblismu. Su Chen menangkapnya dan melihatnya dengan baik. Hampir semua orang akan melihat bahwa manik itu berisi bola energi petir yang berderak. Dimungkinkan untuk merasakan kekuatan besar di dalam manik hanya dengan memegangnya di tangan Anda. Namun, untuk mata mikroskopis Su Chen, kristal ini diisi sampai penuh dengan Thunder Origin Substance yang bisa diserap. Su Chen telah melihat beberapa kristal asal pada saat ini dalam hidupnya. Meskipun masing-masing dari mereka memang dipenuhi dengan Origin Substance, dia belum pernah melihat satu pun dengan konsentrasi setinggi itu. Karena itu, dia selalu kesulitan menerapkannya untuk penggunaan praktis. Dia tidak menyangka Origin Crystal of a Demonic King akan sepadat ini dengan Thunder Origin Substance. Saat dia terus memeriksa barang itu, tatapan Su Chen semakin cerah. Setelah zat asal guntur cukup terkonsentrasi, kesulitan dalam menggunakannya secara praktis akan sangat berkurang. Ini seperti perbedaan antara batu biasa dan biji besi. Yang pertama juga bisa disempurnakan menjadi besi dengan waktu dan usaha, tapi tidak ada yang mau melakukannya. Su Chen belum pernah memiliki kristal asal setingkat Raja Iblis sebelumnya, jadi dia benar-benar gembira dengan tingkat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Baginya, tidak ada yang lebih praktis yang bisa dia minta. Adapun Cloud Piercing Shuttle, dia selalu bisa membeli yang lain. Meskipun Shuttle Kaisar Naga Banjir sangat bagus, itu tidak unik tanpa pengganti. Di sisi lain, sumber daya alam misterius seperti Origin Substances jauh lebih bermanfaat bagi Su Chen. Yang pertama hanyalah sebatang pohon, sedangkan yang terakhir adalah bibit yang di tangan Su Chen yang hati-hati, akan tumbuh subur dan tumbuh menjadi hutan besar. Dengan zat petir ini, semua jurus tipe guntur Su Chen akan menerima peningkatan yang signifikan. Karena itu, ketika Su Chen memperoleh Thunder Crystal, dia sangat senang. Terima kasih banyak kepada leluhur atas kemurahan hatinya. Gu Yaoye tertawa. Meskipun Thunder Crystal sangat kuat, itu bukanlah sumber energi yang tak ada habisnya. Memberikan pohon tanpa akar seperti ini kepada orang lain akan sia-sia, tetapi di tanganmu itu bisa menjadi sangat berharga. Ketika dia mendengar ini, Su Chen tahu bahwa klan Gu telah menyelidikinya secara menyeluruh. Gu Yaoye jelas tahu tentang fakta bahwa dia dan Si Kei Huang adalah pencipta teknik alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Su Chen tidak menyangkalnya dan malah terus maju. Karena leluhur percaya bahwa inilah masalahnya, maka akan menyenangkan untuk mendapatkan beberapa lagi di masa depan. Gu Yaoye mendengus dan berseru, "Dalam mimpimu, Anda melihat betapa sulitnya berurusan dengan Raja Iblis secara pribadi. Siapa yang tahu berapa tahun akan berlalu sebelum kita bahkan dapat menjatuhkan yang lain? Kemana aku harus pergi untuk menemukanmu yang lain? Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki."
Klan bangsawan garis darah sudah ada sejak lama, jadi bukankah seharusnya mereka menyimpannya? Wajah Su Chen sangat tebal, dia terkekeh dan melanjutkan, lagi pula, aku tidak meminta banyak, selama saya dapat memiliki sedikit untuk penelitian saya, itu sudah cukup. Oh, Gu Yaoye tertarik, lalu apa yang kamu cari? Sesuatu yang berhubungan dengan api, jawab Su Chen tanpa ragu. Jurus paling kuat yang saat ini bisa dia gunakan semuanya berada di bawah keluarga api bayangan. Tetapi kekuatan api bayangan tidak pernah bergantung pada keberadaan zat asal tipe api karena Su Chen belum pernah menemukannya. Dua alasan mengapa itu begitu kuat adalah pertama karena Su Chen menghabiskan hampir 20 tahun untuk menyempurnakan dan memperbaikinya, sampai-sampai itu adalah teknik yang paling dia kenal, dan kedua karena zat asal bayangan. Dengan kata lain, keluarga keterampilan Shadow Flame adalah keluarga keterampilan tipe api yang mengambil jalan memutar, masih banyak ruang untuk perbaikan. Itu akan terjadi begitu Su Chen mendapatkan zat asal tipe api yang nyata. Su Chen selalu mencarinya tetapi tidak pernah menemukannya. Batu hitam telah memberinya zat asal bayangan, ikan naga, dan penyihir, tetapi itu tidak mengandung zat asal api. Tidak ada yang bisa dilakukan Su Chen tentang itu. Sekarang kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Akan memalukan jika dia setidaknya tidak bertanya. Su Chen benar-benar hanya memancing peluang dalam sejuta. Tetapi Gu Yaoye tiba-tiba menjawab, tipe api. Katamu, saya pikir mungkin memang ada sesuatu seperti itu. Bab 88, manik merah menyala muncul. Itu sudah diam cukup lama. Jadi permukaan luar manik itu sedikit redup. Namun, energi api di dalamnya tidak melemah sama sekali. Energi api yang ganas di dalamnya bisa dirasakan bahkan melalui permukaan manik. Api mendidih di dalam manik-manik seperti lahar, dan Su Chen bisa merasakan panas yang luar biasa memancar keluar. Zat asal api itu benar-benar zat asal api, mata Su Chen berbinar. Ini adalah inti dari Molten Rock Demon. Saya mendapatkannya dalam pertempuran 200 tahun yang lalu saat mempertahankan kota melawan binatang iblis. Karena garis keturunan saya tidak berhubungan dengan api, saya tidak pernah menggunakannya dan mencari kesempatan untuk menggunakannya dalam perdagangan. Saya tidak pernah berharap pada saat itu akan memakan waktu begitu lama. Su Chen sangat senang. Terima kasih banyak, leluhur. Dia baru saja akan mengambilnya ketika Gu Yaoye tiba-tiba menarik tangannya. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Saya telah membayar kembali kontribusi yang Anda peroleh dari mempertahankan kota dari binatang iblis dengan kristal asal ular petir. Aku tidak berutang ini padamu, jadi apa yang kau rencanakan untuk menukarnya? Su Chen tersenyum sedikit malu-malu. Leluhur, King Luo dan aku bertunangan. Apakah Anda tidak berencana memberi kami hadiah? Tentu saja, jawab Gu Yaoye. Dia mengambil batu bata Frost Flower Stone dari tempatnya duduk. Apa pendapatmu tentang hadiah ini? Rubah tetaplah rubah tidak peduli berapapun usia mereka. Frost Flower Stone sangat mahal. Memberikannya sebagai hadiah ucapan selamat bukanlah masalah kecil, tapi jauh lebih rendah dari Fire Origin Crystal. Gu Yaoye membuatnya terpojok. Tidak ada yang bisa dilakukan Su Chen, jadi dia dengan getir berkata, saya dapat mengembalikan semua toko yang saya beli sebelumnya, serta memberi Anda semua saham saya di Flight Network. Gu Yaoye tertegun, itu banyak uang, kau akan menyerahkan begitu saja? Su Chen menjawab, tujuan saya adalah untuk memahami rahasia utama alam semesta ini, bukan untuk menimbun uang. Uang hanyalah alat yang saya gunakan untuk mencapai tujuan dan investasi saya untuk menikahi King Luo. Karena saya telah mencapai tujuan saya, menyerah pada mereka sebenarnya bukan masalah besar. Ekspresinya berubah serius ketika dia berbicara tentang tujuannya. Gu Yaoye sangat kagum saat mendengar ini, bagus, bagus, sangat bagus, karena itu masalahnya, maka saya menerimanya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan Frost Flower Stone dan Fire Origin Crystal ke Su Chen. Saat mereka berdua sedang mengobrol dengan gembira, seorang pelayan tiba-tiba datang menghampiri, leluhur, leluhur, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang merasukimu? Gu Xuanmian membentak dengan tidak senang. Leluhur, ini nona muda keempat, dia. King Luo, Su Chen tertegun. Dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi padanya? Dia pingsan, di dalam ruangan, Gu King Luo berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Saat Su Chen, Gu Xuanmian, dan Gu Yaoye tiba, mereka semua terpana melihat pemandangan di depan mereka. Su Chen berlari ke arah Gu King Luo dan memegang pergelangan tangannya, mengukur denyut nadinya. Gu Xuanmian melolong. Apa yang terjadi? Seorang pelayan wanita berlutut di tanah dan tergagap. Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu, tapi kemudian dia tiba-tiba pingsan begitu saja. Apakah dia makan atau minum sesuatu sebelumnya? Su Chen bertanya. Pelayan itu menjawab setelah berpikir sejenak, berkata, ya, Pangeran Zhou mengirim beberapa makanan penutup, dan nona muda keempat memakannya.
Zhou Qingguang, Gu Xuanmian tertegun. Mana makanan penutupnya? Cepat, bawa ke sana, teriak Su Chen. Pelayan itu buru-buru membawa makanan penutup. Su Chen gemetar setelah sekilas, makanannya sudah diracuni. Apa katamu? Gu Xuanmian mulai memancarkan niat membunuh yang kental, dan amarah membara di matanya. Zhou Qingguang bajingan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang terjadi pada saat ini? Zhou Qingguang jelas tidak senang karena Gu Qingluo akan menikah dengan Su Chen. Itulah sebabnya dia memilih untuk membalas dendam. Namun, dia tidak menyangka Zhou Qingguang begitu berani untuk mencoba meracuninya. Sebenarnya pria ini telah dimanjakan oleh klannya sejak lahir dan tidak pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Kepribadiannya juga mendominasi, jadi tidak aneh jika dia melakukan hal seperti ini. Gu Xuanmian mendidih karena marah. Di mana dia sekarang? Tuan muda Zhou kembali ke klan Zhou di pagi hari. Bajingan itu, Gu Xuanmian berseru dengan marah. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk terlalu fokus pada hal itu. Dia hanya bisa berkata, "Chener, kamu tinggal di sini untuk menjaga Gu Qingluo. Aku akan pergi mencari dokter untuknya." "Tidak perlu, saya dokter terbaik di sini," jawab Su Chen datar. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kulit binatang itu. Item ini suka melahap racun. Secara teori, itu bisa mengkonsumsi segala jenis racun. Begitu dia membuka kulitnya, gelembung hitam mulai muncul dari tubuh Gu Qingluo, dengan cepat membentuk tetesan bulat dan bertubuh penuh. Buih kaca ungu, Su Chen segera mengidentifikasi racun itu. Buih kaca Angu adalah racun yang sangat menakutkan. Itu bisa dengan cepat menimbulkan korosi pada tubuh seseorang dan merusak jalur energi asal mereka. Bahkan kultivator alam gemetar cahaya akan merasa sulit untuk melawan racun yang begitu kuat. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa Zhou Qingguang akan menggunakan racun yang begitu kuat terhadap Gu Qingluo? Dia benar-benar kejam. Su Chen sangat marah, kulit binatang itu perlahan beriak di tubuh Gu Qingluo, menyerap racun apapun yang ditemuinya. Namun, karena racun tersedot, kondisi Gu Qingluo tampaknya tidak membaik sedikit pun. Sebaliknya, tubuhnya mulai memancarkan warna kemerahan yang aneh saat napasnya menjadi semakin berat. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah. Warna pucat wajahnya surut, hanya untuk digantikan oleh pucat pasi. Apa yang sedang terjadi? Gu Xuanmian semakin gelisah. Su Chen menjawab dengan sedih. Buih kaca Angu terlalu beracun. Meskipun racunnya telah dihilangkan, luka yang ditimbulkannya masih ada, dan tanpa tekanan dari buih kaca ungu, reaksi tubuhnya menjadi tidak terkendali. Kita masih terlambat. Purple Glass Fruit unik karena periode aktivasinya sangat singkat, tetapi bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa selama periode waktu tersebut. Dari saat Gu Qingluo pingsan hingga saat Su Chen merawatnya, beberapa menit telah berlalu. Pada saat itu, buih kaca Angu telah meresapi tubuh Gu Qingluo, mengikis tulang-tulangnya dan menyebabkan kerusakan yang nyata. Mata mikroskopis Su Chen dapat melihat bahwa dia berdarah secara internal di mana-mana. Buih kaca Angu telah menghancurkan fungsi sebagian besar organ internalnya, menyebabkan kondisinya memburuk dengan cepat. Ketika mereka mendengar ini, Gu Xuanmian dan Gu Yaoye secara bersamaan gemetar. Mereka agak akrab dengan buih kaca ungu, jadi mereka tahu bahwa Su Chen kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. "Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan?" Gu Xuanmian bertanya. "Saya berpikir," Su Chen menjawab. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol obat pemulihan dan memberikannya padanya, lalu mulai menggunakan energi asalnya untuk mencoba dan menstabilkannya. Namun, kerusakan yang dilakukan oleh Purple Glass Fruit terlalu serius. Bahkan obat pemulihan termahal yang Su Chen miliki padanya tidak memiliki cara untuk memperbaiki kondisi Gu Qingluo yang memburuk. Saat dia melihat kekuatan hidup Gu Qingluo berkurang, hati Su Chen tenggelam. Dia tahu bahwa jika situasinya terus seperti ini, Gu Qingluo tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Uhuk-uhuk, Gu Qingluo mulai batuk seteguk besar darah. "Qingluo, tunggu!" Su Chen dengan paksa menepuk dada Gu Qingluo saat dia mencoba meningkatkan kecepatan obat diserap ke dalam tubuhnya. Meski begitu, indera energi asal dan mata mikroskopisnya memberitahunya bahwa daya hidup Gu Qingluo masih terus menurun. Mereka hanya sedikit terlambat pada akhirnya. "Tidak, Su Chen mulai melolong. Dia terus-menerus memberinya energi asal, tetapi tidak peduli apapun, Gu Qingluo tidak akan menanggapi. Saat dia melihat wajahnya semakin pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya, tidak, dari setiap lubang di tubuhnya, Su Chen merasa hatinya menjadi dingin. Qingluo, Gu Yaoye menyaksikan situasi berkembang dengan cemas. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam pembakaran roh, tidak ada yang bisa dia lakukan saat menghadapi situasi seperti ini. Gu Xuanmian mondar-mandir dengan gelisah. "Kamu tidak akan mati, Qingluo, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu mati," kata Su Chen dengan lembut sambil menatap Gu Qingluo.
Dia mengeluarkan sebotol kecil obat dari energi asalnya dan membantu Gu Qingluo meminumnya. Apa itu? Gu Yaoye dan Gu Xuanmian menjawab secara bersamaan. Bukannya mereka tidak mempercayai Su Chen, mereka berdua secara naluriah menyadari bahwa obat itu sama sekali tidak sederhana. Obat yang tidak akan membiarkannya mati, jawab Su Chen dengan kaku. Tidak ada jejak kebahagiaan yang terlihat di wajahnya. Apakah itu memiliki semacam efek samping yang buruk, misalnya? Apakah basis kultivasinya akan hilang? Gu Xuanmian bertanya. Su Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, nyatanya, justru sebaliknya. Saat mendengar ini, Gu Yaoye tercengang. Jadi apa yang sangat kamu khawatirkan saat itu? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Gu Yaoye merasa hatinya bergetar. Mungkinkah, tubuh Gu Qingluo yang tidak sadarkan diri mulai mengalami perubahan drastis? Bab 89, gelombang energi yang sangat kuat dan tebal mulai bergelombang dari tubuh Gu Qingluo. Gu Qingluo, yang awalnya berbaring telentang, mulai melayang di udara. Energi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya naik ke ketinggian yang tak tertahankan. Para pelayan di dalam ruangan secara bertahap menjadi tidak mampu menahan panas dan mundur dari ruangan. Hanya Su Chen dan Gu Yaoye yang tersisa di ruangan itu. Pakaian Gu Qingluo berkibar di mana-mana saat energi mengalir keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah pohon willow yang berdiri di tepi tebing. Sungguh, dia benar-benar terbangun, kata Gu Yaoye, gemetar. Tidak ada yang lebih jelas darinya bahwa Gu Qingluo saat ini telah membangunkan garis keturunannya. Garis keturunan binatang asalnya telah terbangun. Dia menatap Su Chen. Bagaimana kamu melakukannya? Tatapan Su Chen penuh dengan kesedihan. Ketika saya berada di Long Coiling City, saya merekayasa ulang formula untuk obat kebangkitan garis darah tingkat atas dan menyempurnakan botol ini. Karena tidak pernah benar-benar dibutuhkan, aku menyimpannya saja. Su Chen sepertinya selalu meneliti lebih banyak area. Obat kebangkitan garis darah hanyalah sesuatu yang dia lihat di samping. Karena itu adalah obat yang sudah ada, merekayasa ulang formulanya tidak terlalu sulit bagi Su Chen. Dia tidak pernah menganggapnya terlalu serius, tetapi tiba-tiba menemukan kegunaannya hari ini. Merekayasa balik obat kebangkitan garis darah tingkat atas. Gu Yaoye tertegun. Mungkin bagi Su Chen, ini bahkan tidak layak disebut, dan hanya menciptakan hal-hal seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya sangat mengesankan baginya. Namun, bagi Gu Yaoye, ini adalah prestasi yang luar biasa. Meski begitu, meski telah mencapai prestasi luar biasa ini, tidak ada jejak kebahagiaan yang terlihat di mata Su Chen, ekspresinya berat dan sedih. Iya, yang dia rasakan hanyalah kesedihan. Su Chen sangat jelas apa arti kebangkitan garis keturunannya. Mereka akan dipisahkan, semuanya telah berakhir, sejak Gu Qingluo membangunkan garis keturunannya. Meski begitu, Su Chen tidak punya pilihan. Dia bisa duduk di sana dan menyaksikan Gu Qingluo mati, atau dia bisa merangsang garis keturunan Gu Qingluo untuk bangkit. Jawabannya jelas, tekanan dari Gu Qingluo mulai mereda. Dia perlahan melayang kembali ke tempat tidurnya, dan kemudian membuka matanya. Mereka diwarnai merah. Saat dia menatap Su Chen, air mata mengalir dari mata Gu Qingluo. Su Chen mengerti bahwa dia sudah tahu segalanya. Saat garis keturunannya terbangun, dia tahu persis apa yang telah terjadi. Qingluo, kata Su Chen, suaranya bergetar. Gu Qingluo menggelengkan kepalanya sedikit. Su Chen mengulurkan tangan untuk mencoba dan menggenggamnya, tetapi Gu Qingluo tiba-tiba mengelak ke samping, melewati punggung tangan Su Chen. Dia berlari melewati Su Chen dan keluar melewati pintu. Qingluo, Gu Yaoye menyadari apa yang akan dilakukan Gu Qingluo, dan dia mengulurkan tangan untuk mencoba menghentikannya juga. Namun, meskipun dia adalah seorang kultivator alam pembakaran roh, dia juga tidak dapat menangkapnya. Gu Qingluo terbang keluar pintu seperti embusan angin, melewati Su Chen dan Gu Yaoye. Dia juga hanya seorang kultivator alam pembukaan yang, tetapi dia dengan mudah mengabaikan batasan tingkat kultivasi dan terbang sendiri di udara. Tidak baik, teriak Gu Yaoye. Dia melambaikan lengan bajunya, menggulung Su Chen ke dalamnya, dan kemudian melesat ke langit. Gu Xuanmian juga mengejar mereka. Bukan hanya dia, bahkan Gu Xuanyu, Gu Xuanchao, dan sekelompok orang lainnya bergegas ketika mendengar berita itu. Ketika mereka melihat Gu Qingluo melayang di langit, mereka semua secara bersamaan terkejut dan berteriak, "Garis darah awakening!" Sesaat kemudian, mereka semua melompat ke udara untuk mengejar Gu Qingluo juga. Gu Qingluo terbang paling depan, sementara semua orang mengejarnya. Namun, dalam hal kecepatan, mereka sebenarnya tidak mampu mengejar Gu Qingluo. Gu Qingluo dengan santai berjalan di udara. Awan mengambang di langit seperti batu loncatan untuknya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, awan putih akan lewat. Su Chen tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti itu bahkan jika dia terus-menerus mengaktifkan teleportasi White Tower.
Aspek yang paling mengejutkan adalah Gu Qingluo hanya berjalan-jalan, dia jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Saat dia melihat ini, Gu Yaoye menggelengkan kepalanya, jadi itulah yang sebenarnya terjadi, dia awalnya memiliki kecenderungan menuju kebangkitan, itulah mengapa hal itu terjadi begitu mudah. Sekarang dia telah membangunkan garis keturunannya, kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang ekstrim. Saat dia berbicara, sosok Gu Yaoye berkilat seperti kilat saat dia melesat ke depan dengan kecepatan maksimum, berubah menjadi kolom cahaya. Dia berteriak dari belakang Gu Qingluo, "Qingluo, kamu harus tenang." Gu Qingluo bahkan tidak berbalik, "Leluhur, saya sangat tenang, ini adalah keputusan yang saya buat sambil tenang." Gu Yaoye gelisah, "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Anda akan pergi ke klan Zhou, bukan?" "Ya, saya akan pergi ke klan Zhou," jawab Gu Qingluo. "Zhou Qingkuang berkomplot melawan hidupku, saya harus menagih hutang ini darinya." "Ayah, apakah kamu benar-benar perlu pergi sejauh itu? Kita dapat menangani masalah ini dengan Zhou Qingkuang." "Aku tidak ingin kau menanganinya. Saya ingin mengurusnya sendiri," jawab Gu Qingluo dengan dingin. Setelah garis asal binatang buasnya terbangun, kondisi pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang karena pengaruh garis keturunan. Sebenarnya, itu bukan ketenangan semata, itu adalah sikap transenden dari individu yang sangat kuat, yang tidak akan diperintah. Gu Yaoye masih berusaha meyakinkannya sebaliknya. Klan Zhou masih merupakan klan keturunan Raja Iblis, dan mereka juga memiliki kultivator alam pembakaran roh yang bahkan lebih kuat dariku. Tidak pantas bagimu untuk melakukan hal seperti ini. Mengapa tidak mengambil sedikit waktu untuk mengambil keputusan? Gu Qingluo membalas, "Apakah saya masih punya waktu untuk mempertimbangkan pilihan saya?" Gu Yaoye terkejut, tentu saja dia tahu bahwa Gu Qingluo tidak. 6 kerajaan terus mencermati siapapun yang memiliki garis keturunan klan Gu. Begitu garis keturunan seseorang terbangun, mereka akan segera mengirim seseorang untuk menghadapinya. Alasan Gu Qingluo bergegas ke klan Zhou segera setelah dia bangun adalah karena dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Itu sebabnya dia akan langsung menuju klan Zhou. "Su Chen, kamu mencoba dan meyakinkan dia, tidak peduli apa, kamu masih tunangannya, dia akan mendengarkan apa yang Anda katakan," kata Gu Yaoye tanpa daya. "Meyakinkan?" Su Chen menjawab, "Mengapa saya harus meyakinkan dia? Setiap orang perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka, karena Zhou Qingkuang itu berani menyakiti tunanganku, maka dia harus bersedia menghadapi konsekuensi atas tindakannya." "Apa?" Gu Yaoye terkejut. Su Chen berkata kepada Gu Qingluo, "Qingluo, jika kamu ingin balas dendam, bagaimana mungkin kamu tidak mengajakku, tunanganmu?" "Su Chen, kamu?" Gu Qingluo menatap Su Chen dengan kaget. "Atau apakah kamu merasa aku tidak lagi layak untukmu sekarang setelah garis keturunanmu terbangun?" Su Chen bertanya. Mata Gu Qingluo berkaca-kaca. "Kau tahu bukan itu yang kumaksud, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Su Chen tersenyum, "Lalu apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jadi bagaimana jika kamu telah membangunkan garis keturunanmu? Jadi bagaimana jika kamu perlu pergi ke Gunung Kosong? Kamu masih tunanganku." Hukum 7 kerajaan hanya menyatakan bahwa siapapun yang membangunkan garis keturunan binatang asal harus pergi ke Gunung Kosong dan diawasi dengan ketat. Tetapi mereka tidak melarang pernikahan, bukan? Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa seseorang dengan garis keturunan binatang asal tidak dapat menikah dengan seseorang tanpa garis keturunan, bukan? "Aku akan pergi kemanapun wanita yang kunikahi akan pergi." Apa yang salah dengan itu? Ketika dia mendengar ini, Gu Qingluo tertawa di sela-sela air matanya. "Biasanya orang bilang, kawin ayam ya ikut ayam. Pada dasarnya berarti bahwa kamu harus mengikuti apa yang pasanganmu katakan atau kemana mereka pergi. Tetapi kamu mengganti ayam itu denganku kan? Ini keinginanmu, katakan padaku. Maukah kau membawaku bersamamu untuk membalas dendam?" Gu Qingluo meraih tangan Su Chen. "Tentu saja aku bersedia, karena kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi kemana wanita yang kamu nikahi pergi. Maka kamu harus menindaklanjutinya." "Tentu saja," jawab Su Chen. Namun, dia tidak bisa tidak tiba-tiba memikirkan Zhu Xianyao. Bab 90, setelah terbang sebentar, keduanya dengan sangat cepat tiba di langit di atas kota Bangau. Gu Qingluo menunjuk ke salah satu halaman besar di bawah mereka, "Itu klan Zhou di sana. Aku akan mengambilnya." Su Chen akan memanggil mereka. Namun, Gu Qingluo berkata, "Tidak perlu, biarkan aku yang mengurusnya." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, telapak tangan yang terbuat dari awan kental terbanting ke tanah. Su Chen cukup terkejut saat dia melihat sikap sombong Gu Qingluo. Sesuatu yang sebagian besar kultivator alam gemetar cahaya akan berjuang untuk melakukannya. Gu Qingluo telah menyelesaikannya dengan mudah. Garis darah binatang asal benar-benar sesuatu yang lain. Persis seperti klan Zhou akan diratakan,
Serangan telapak tangan naik ke udara sebagai tanggapan dan bertabrakan dengan telapak tangan Gu Qingluo yang terbuat dari awan, menyebarkannya menjadi uap air. Sebuah suara berbicara, "Bolehkah saya tahu nama orang yang baru saja tiba?" Zhou Yasan menyapa Anda. "Jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa bicara dengan ramah. Apakah perlu memulai dengan pukulan mematikan?" Menggunakan pukulan membunuh sejak awal, Gu Qingluo tertawa dingin. "Jika aku benar-benar menggunakan serangan maut sejak awal, Zhou Yasan, apa menurutmu kau bisa mengatasinya?" Ketika dia mendengar suara ini, Zhou Yasan jelas terkejut. Selanjutnya, seseorang tiba-tiba terbang ke langit dari klan Zhou, bergabung dengan mereka di udara. Wajahnya dihiasi janggut panjang, memberinya sedikit aura keabadian. Dia menatap Gu Qingluo, matanya dipenuhi keterkejutan. "Qingluo, mengapa kamu di sini? Bagaimana kau?" Zhou Yasan pernah bertemu Gu Qingluo sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya. Namun, tidak mungkin dia bisa mengantisipasi bahwa Gu Qingluo tiba-tiba akan menjadi ahli sekuat ini. Serangan Gu Qingluo sebelumnya dilancarkan dengan santai, tetapi Zhou Yasan harus berusaha keras untuk menghalaunya kembali. Namun, dia segera menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. "Garis keturunan binatang asalmu terbangun, bagaimana ini mungkin?" Gu Qingluo berkata, "Saya tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Anda, serahkan Zhou Qingkuang." "Qingkuang," ekspresi Zhou Yasan berubah lagi. "Apa hubungannya ini dengan dia? Bukankah dia pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan?" Niat membunuh muncul di wajah Gu Qingluo. "Jangan buang waktuku, serahkan dia, sekarang." Zhou Yasan akhirnya menyadari sesuatu. "Apakah putra saya membuat dirinya sendiri dalam masalah? Saya bersedia memberikan ganti rugi kepada peri Gu untuk ini." Dalam hal senioritas, dia lebih tinggi dari Gu Qingluo, tetapi mengingat bahwa dia telah memanggil Gu Qingluo dengan sebutan peri Gu, jelas bahwa dia sekarang menganggap Gu Qingluo setara dengannya. Setelah keturunan binatang asal Gu Qingluo terbangun, emosinya menjadi jauh lebih meledak. Sekarang dia membawa kepercayaan dirinya sebagai individu yang sangat kuat. Dia tidak lagi memiliki niat untuk berbicara lebih banyak dengan Zhou Yasan. Dia hanya berkata, "Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan perbaikan, aku hanya membutuhkan nyawanya." Ekspresi Zhou Yasan menjadi jelek. "Peri Gu, bahkan jika keturunan binatang asalmu telah terbangun, itu tidak berarti bahwa kamu dapat memperlakukan klan Zhou seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan sekarang karena garis keturunan Anda telah terbangun?" Gu Qingluo mengabaikannya. Su Chen yang berbicara kali ini. "Patriark Zhou, Pangeran Zhou Qingkuang mencoba meracuni Qingluo. Jika bukan karena garis keturunannya terbangun pada saat itu, dia mungkin sudah terbunuh." "Apa?" Zhou Yasan tertegun. "Kami sudah menjelaskan alasannya. Bisakah Patriark Zhou menyerahkan Zhou Qingkuang sekarang?" kata Su Chen. "Ini..." Zhou Yeshan ragu-ragu, "Masalah ini bukan hal kecil. Tolong beri saya sedikit waktu, setelah saya memahami hal-hal yang paling mendasar, saya akan memberikan jawaban kepada peri Gu. Apakah itu tidak apa-apa?" Proposalnya ini benar-benar masuk akal, dan tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Namun, bagi Gu Qingluo, dia jelas berusaha mengulur waktu. Dan yang paling tidak dimiliki Gu Qingluo saat ini adalah waktu. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini, niat membunuh di hatinya melonjak. "Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan nafasku untukmu. Jika kamu tidak menyerahkan Zhou Qingkuang, maka kamu akan mati." Saat dia berbicara, dia melepaskan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini tampak sangat normal, tetapi hembusan udara melonjak ke depan saat energi tak terbatas terpancar dari telapak tangannya. Segera setelah itu, udara di depannya menjadi sangat panas. Shining Dragon adalah monster tipe api yang sangat kuat. Setelah garis keturunan Gu Qingluo terbangun, semua energi asal di tubuhnya telah berubah menjadi energi asal tipe api. Setiap kali dia menyerang, udara di depannya akan menjadi sangat panas. Pada titik ini, Flying Flower Hands atau keterampilan tipe beku semuanya tidak ada gunanya, karena Gu Qingluo sekarang memiliki seperangkat jurus garis keturunan yang benar-benar baru. Gu Qingluo sedang menggunakan api abadi keturunan naga cemerlang. Serangan kasual darinya akan membuat api beterbangan ke segala arah. Zhou Yasan melihat lautan api mengalir ke arahnya dan membalas dengan serangan telapak tangannya sendiri. Kedua serangan telapak tangan bertabrakan, dan gelombang kejut energi keluar dari titik tumbukan. Zhou Yasan sebenarnya dipaksa mundur beberapa langkah, memberinya ketakutan yang buruk. Dia adalah patriark dari seluruh klan dengan 7 platform teratai. Tetapi Gu Qingluo bisa bertarung dengannya meskipun dia hanya berada di alam pembukaan yang, sebenarnya, dia bahkan lebih kuat dari dia. Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Semua yang bisa dikatakan adalah bahwa garis darah binatang asal tidak mungkin untuk dipahami. Bahkan celah dari seluruh dunia kultivasi tidak dapat menekannya. Gu Qingluo menyerang dengan serangan telapak tangan demi serangan telapak tangan, membuat Zhou Yasan sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang.
sebuah afterimage bangau putih ilusi muncul di belakang punggungnya saat dia melesat ke kejauhan. Garis keturunan bangau Cinnabar bermata merah klan Zhou unggul dalam kecepatan. Meskipun kecakapan tempurnya hanya rata-rata, kemampuannya untuk melarikan diri tidak ada bandingannya. Saat dia terbang, dia berteriak, "Gu Qingluo, jangan pergi terlalu jauh." "Kaulah yang bertindak terlalu jauh," Gu Qingluo berteriak sebagai tanggapan. Dia dengan cepat melepaskan sejumlah serangan ke arah Zhou Yasan, menghasilkan lebih banyak api di langit, bahkan Su Chen benar-benar terpana. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memiliki garis keturunan binatang asal sudah cukup bagimu untuk melakukan sesukamu?" Tatapan Zhou Yasan menjadi dingin. Bayangan bangau putih muncul di belakang punggungnya lagi saat ia mengepakkan sayapnya dalam satu pukulan keras. Serangkaian bulu muncul di langit sebelum menembaki Gu Qingluo. Permukaan bulu bersinar dengan energi dingin. Gu Qingluo memegang Su Chen dengan satu tangan dan tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan dia merasa sedikit khawatir ketika pemandangan ini terbentang di depan matanya. Su Chen berkata, "Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa, kamu akan jatuh," teriak Gu Qingluo. "Jangan khawatirkan aku tidak terlalu lemah untuk menjadi beban besar bagimu." Su Chen tertawa ketika dia melemparkan pedang pemenggal gunung ke udara. Pedang pemenggal gunung berputar beberapa kali di udara sebelum mengorientasikan dirinya kembali di bawah kaki Su Chen. Su Chen melangkah ke atasnya. Ketika dia melihat Su Chen menggunakan metode ini untuk terbang di udara, Gu Qingluo sedikit terkejut sebelum dia tertawa. "Itu cukup bagus. Ini pertama kalinya aku mencoba," jawab Su Chen dengan sedikit senyum. Terbang dengan alat adalah peningkatan yang dibuat Su Chen setelah menciptakan persenjataan jiwa. Butuh beberapa penyesuaian untuk membuatnya sehingga pedang pemenggal kepala gunung bisa menopang beratnya sendiri. Dia baru saja menyelesaikan perbaikan beberapa hari yang lalu dan belum benar-benar mencobanya. Tetapi sebuah kesempatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya hari ini. Dia mengendalikan pedangnya untuk pergi tepat di belakang Gu Qingluo. Tanpa Su Chen menahannya, Gu Qingluo bisa menyerang sesuka hatinya. Api menyembur dari telapak tangannya berulang kali, berkumpul bersama untuk membentuk cakar naga besar yang menebas Zhou Yasan. Zhou Yasan tahu bahwa ini adalah cakar awan naga dari keturunan naga cemerlang. Garis keturunan Gu Qingluo masih dalam tahap awal, tetapi cakar awan naga yang dia bentuk sudah mengeluarkan fragmen aura naga. Kekuatan besarnya secara otomatis menimbulkan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Namun, dia masih seorang kultivator alam gemetar cahaya dengan 7 platform teratai. Dengan geraman rendah, 7 platform teratai muncul di dahinya, berputar dan bersinar dengan energi asal yang tak terbatas. Bulu putih tumbuh semakin kokoh. Secara bersamaan, bangau Cinnabar bermata merah mengaitkan paruhnya ke arah Gu Qingluo. Paruh bangau Cinnabar bertabrakan dengan cakar naga, menyebabkan langit tiba-tiba menjadi gelap. Platform teratai Zhou Yasan berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, segel merah berkontur aneh muncul di tengah dahi Gu Qingluo. Cahaya mengalir melintasi segel dengan gaya seperti naga, mengaktifkan garis keturunannya hingga batasnya. Kekuatan cakar awan naga meningkat. Su Chen secara naluriah mulai mengamati apa yang terjadi dengan mata mikroskopisnya. Dia sepenuhnya mempelajari teknik Gu Qingluo dan Zhou Yasan pada saat itu. Setelah terus-menerus menggunakannya selama lebih dari 20 tahun, mata mikroskopis Su Chen semakin dapat diandalkan dan bahkan dapat membedah sebagian besar serangan di tempat. Namun, dia jarang bisa menyaksikan pertempuran di level ini. Satu-satunya waktu lain yang terjadi adalah ketika gerombolan binatang buas menyerang kota, dan dia terlalu sibuk berusaha menyelamatkan semua orang. Namun, pada saat ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengamati dari dekat pertempuran antara dua kultivator tingkat alam gemetar cahaya tingkat tinggi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a